Bab 1081 Aku akan meninggalkan Will, di tanganmu yang sangat mampu. Apa kau yakin mereka akan baik-baik saja? Charmaine bertanya dengan nada khawatir sambil menoleh ke belakangnya. Mereka jelas bukan tandingan bagi orang-orang itu. Semua orang di wilayah 1000 binatang telah menjadi kawan-kawan yang terkasih, terutama Kasogonaga dan kelompoknya. Mereka akan baik-baik saja, jawab Conan. Mungkin. Wajah William masih berkerut kesakitan saat ia berjuang keras menahan serangan balik dari kematian Elliot. Kehilangan seperempat jiwanya hampir melumpuhkan tubuhnya, dan ia hampir tidak dapat mempertahankan kesadarannya. Kita hampir sampai. Bertahanlah sedikit lebih lama lagi, kata Baba Yaga. Apa kau melihat dua patung di sana? Kita hanya perlu melewatinya dan kita akan keluar dari tempat ini. Dan, kau pikir, aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan? Darkurite muncul di depan mereka dan mengayunkan ditskite-nya ke arah Black Kilin yang membawa William. Suara logam bergema di sekeliling saat ditskite milik Darkurite beradu dengan ditskite milik seorang remaja berambut hitam, yang matanya yang berwarna merah menyala samar. Kami tidak butuh izinmu untuk menyeberang, jawab Conan tegas. Aku akan berurusan denganmu secara pribadi. Delusional, serangga, kata Darkurite dengan nada menghina. Senyum tak kenal takut muncul di wajah Conan saat rambutnya berdiri, memperlihatkan garis-garis emas di dalamnya yang berderak karena petir. Mode serangan penuh pelanggar aturan aktif, kata Conan. Partikel cahaya emas mulai terpancar dari tubuhnya, membuat senjata di tangannya berubah menjadi merah. Tidak, teriak Claire dari dalam lautan kesadaran Celeste. Dia mengaktifkan kekuatan penuhnya. Dia akan mati jika terus begini. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sebuah tinju yang membara menghantam pipi Darkurite, membuatnya jatuh ratusan meter jauhnya. Seorang peri pirang cantik yang tampaknya berusia akhir belasan tahun melayang di samping Conan. Tubuhnya juga memancarkan partikel cahaya keemasan, membuktikan bahwa dia juga telah menggunakan 100% kekuatannya. Chloe, kenapa? Tanya Celeste sambil menatap familiarnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kenapa? Chloe melirik Celeste sekilas sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke lawannya. Itu karena aku terlalu lemah. Pergilah. Conan dan aku akan menangani bajingan ini. Tuan ke-6, kata William dengan ekspresi kesakitan. Kau seharusnya tidak melakukannya. Pergilah saja. Chloe menjawab tanpa menatapnya. Jangan biarkan pengorbanan kita sia-sia. Lilith melirik Celeste lalu kembali menatap William. Pada akhirnya, Celeste lah yang terbang lebih dulu dengan air mata di matanya. Ia tahu bahwa Chloe telah memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan musuh-musuh mereka demi menjaga mereka tetap aman. Putri Amazon menggertakkan giginya saat dia mendesak Raiden untuk terbang menuju dua patung di kejauhan. Kau tidak akan pergi. Teriak Darkurite saat dia menjauh dari lokasinya untuk berteleportasi menuju lokasi William. Kaulah yang tidak akan pergi, Chloe mencibir sambil menendang ruang di depannya. Seketika, teriakan kesakitan terdengar saat Darkurite terlempar oleh kekuatan tendangannya. Bagaimana? Darkurite bertanya-tanya saat dia menatap Chloe dengan tidak percaya. Dia jelas telah memasuki alam ethereal, yang memungkinkannya melewati apapun. Dia sama sekali tidak bisa mengerti bagaimana serangan peri cantik itu berhasil menembusnya dari dimensi yang berbeda. Rulebreaker Burst Mode diaktifkan, kata Chloe. Semua hukum dunia ini akan hancur di bawah tinjuku. Petik 2 titik titik titik. Kau menendangku, keluh Darkurite. Ya, Chloe mengangguk. Dan masih banyak lagi yang bisa kulakukan. Seolah menunggu isyarat itu, Chloe dan Conan menyerang Darkurite secara bersamaan, sehingga tidak ada ruang untuk serangan balik. Kedua familiar itu membakar kekuatan hidup mereka, yang memungkinkan mereka mencapai puncak pangkat demigod. Meskipun lawan mereka adalah Dewa Semu, keduanya telah mengaktifkan keterampilan pemecah aturan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk membelokkan kenyataan sesuai keinginan mereka, mencegah Darkurite melakukan apa yang diinginkannya. Tiga jejak cahaya, berkelok-kelok melintasi langit saat mereka bertarung dengan segala yang mereka miliki. Conan dan Chloe bertekad untuk membawa Darkurite ke alam baka bersama mereka, sementara Chloe berusaha sekuat tenaga untuk menahan pukulan berulang mereka dengan kecepatan tinggi. Serangga, tidak penting. Darkurite meraung. Bodoh, kami bukan serangga, jawab Conan sambil menebas lengan Darkurite, memotongnya sepenuhnya. Kami adalah familiar, teriak Chloe sambil menghantamkan tinjunya ke wajah Darkurite, membuat semua giginya hancur.
Ditskite milik Conan menyala terang saat ia bersiap untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Mengiris realitas, Ataraxia, familiar iblis itu menebas tubuh Darkrai dengan sekuat tenaga. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya dilalap api merah yang membuat dewa semu itu menjerit kesakitan. Chloe kemudian menghantamkan tinjunya bersama-sama, melapisinya dengan api emas yang cemerlang. Tinju kutukan abadi. Chloe melepaskan rentetan pukulan yang menghancurkan setiap bagian tubuh Darkrai, membuat keberadaannya hancur. Selamatkan aku, tuanku, selamatkan aku. Permohonan serak Darkrai bergema di dalam reruntuhan kuno. Namun, alih-alih diselamatkan, hanya kata-kata kekecewaan yang menjawab panggilan putus asanya untuk meminta bantuan. Hal yang tidak berguna, suara Ahriman menggelegar di langit. Seberkas cahaya gelap melesat menembus portal merah dengan kecepatan sangat tinggi, menuju lokasi Darkrai. Melihat Ahriman tetap memilih untuk menyelamatkannya, Darkrai merasa lega. Namun, saat menyadari seringai di wajah Conan, ia merasa ada yang janggal. Conan menggunakan ditskite-nya untuk menghalangi seberkas cahaya hitam itu. Ahriman dan Darkrai terkejut, seberkas cahaya itu diserap oleh ditskite di tangan Conan, mencegahnya mencapai target yang dituju. Mati. Conan mengayunkan ditskite-nya ke Darkrai yang hampir mati, melenyapkan keberadaannya dari dunia. Seketika, raungan penuh kebencian menggelegar di surga saat kemarahan Ahriman membuat reruntuhan kuno itu bergetar. Berani sekali, Conan menghadap ke arah portal merah dan mengacungkan jari tengahnya. Berani sekali, dasar jalang. Apa yang bisa kau lakukan? Langit bergemuruh saat suara guntur menggelegar bergema di langit. Conan hanya terkekeh setelah melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa kekuatan Ahriman telah disegel, jadi dia tidak bisa berbuat banyak selain melampiaskan rasa frustrasinya di tempat lain. Kau benar-benar hebat, kata Chloe sambil menatap wajah Conan. Bekas retakan sudah mulai menyebar di tubuhnya, tetapi iblis tampan itu hanya memberinya senyuman yang menyegarkan. Kurasa, aku akan menemani Elliot segera, jawab Conan. Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia mudah merasa kesepian. Kedengarannya menyenangkan. Kurasa aku akan ikut denganmu juga. Chloe tersenyum saat retakan juga mulai muncul di tangannya sebelum menjalar ke seluruh tubuh utamanya. Tentang itu, bisakah kau menunggu beberapa hari lagi? Conan bertanya sambil mendekati Chloe. William akan menderita serangan balasan yang hebat setelah kehilangan Elliot dan aku. Kurasa dia tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri. Kau harus melakukannya menggantikan kami. Hah, apa yang kau bicarakan? Chloe bertanya saat retakan mulai menyebar di wajahnya. Conan menyeringai saat dia meletakkan ditskite-nya di bahu Chloe. Destiny Beam. Ditskite Conan berubah menjadi partikel cahaya dan menyatu dengan tubuh Chloe. Retakan di wajahnya mulai menghilang dengan cepat. Chloe menatap Conan dengan ekspresi rumit di wajahnya. Paling lama, kau akan bisa hidup selama 4 hari lagi, kata Conan saat retakan menutupi seluruh tubuhnya. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Jangan menyesali apapun. Aku akan meninggalkan Will di tanganmu yang sangat cakap. Conan memejamkan mata saat tubuhnya perlahan menghilang seperti abu yang tertiup angin. Aku menepati janjiku, Ayla, kata Conan lembut. Sisanya terserah padamu. Pandangan Chloe kabur saat dia mencoba menggenggam abu yang terlepas dari ujung jarinya. Isak tangisnya yang menyakitkan tenggelam oleh gemuruh-gemuruh di langit. Namun, bahkan saat itu, kesedihan peri cantik itu membuatnya mati rasa terhadap segalanya. Dia tidak peduli dengan raungan marah Ahriman, dia juga tidak peduli dengan kekecewaannya. Hanya ada 4 familiar yang telah lahir di dunia Hestia. Sekarang, hanya ada 2 dari mereka yang tersisa. Segera, hanya 1 dari keempatnya yang akan tersisa. Pada awalnya, dia, Claire, dan Celeste, bermimpi menyebarkan profesi familia mancar ke dunia. Meskipun itu cepat berlalu, kebahagiaan yang mereka rasakan, mengetahui bahwa mereka tidak lagi sendirian, membuat bahkan peri yang paling keras kepala pun menantikan hari esok yang lebih cerah. Namun, saat ini, hari esok itu begitu jauh dari jangkauannya. Terima kasih, Conan, kata Chloe sambil menyeka air matanya. 4 hari yang kau berikan kepadaku, tidak akan kugunakan dengan sia-sia. Chloe terbang menuju 2 patung di kejauhan dengan hati yang sakit menyakitkan. Kini setelah William kehilangan separuh jiwanya, Chloe tahu bahwa William akan sangat menderita. Jika hidupnya dapat meringankan rasa sakit yang dirasakan William, Chloe tidak akan ragu untuk memberikan jiwanya kepadanya.
Jika itu satu-satunya cara agar mereka berdua bisa bersama, Chloe akan dengan senang hati mempersembahkan keberadaannya kepada orang yang membuat hati kecilnya mengerti bagaimana rasanya jatuh cinta pada seseorang. Bahkan jika orang itu adalah orang yang tidak dapat membalas cintanya. Bab 1082 Aku akan membuat mereka semua membayar. Shannon perlahan meletakkan kuas ke samping saat desahan tertekan keluar dari bibirnya. Gambar seorang remaja berambut hitam, yang tubuhnya perlahan menghilang menjadi ketiadaan dapat dilihat di kanvasnya. Meskipun ada beberapa orang di dalam ruangan, hampir tidak ada suara yang terdengar, kecuali isak tangis Putri Ayla. Putri malaikat itu sudah ambruk di lantai dan menangis sejadi-jadinya saat Conan meninggal. Aku menepati janjiku, Ayla. Sisanya terserah padamu. Kata-kata terakhir Conan masih segar dalam ingatannya saat kesedihan yang dirasakannya semakin kuat. Familiar Iblis adalah teman sejati pertamanya, dan mereka telah bersama sejak William meminta Conan untuk mengajaknya berkeliling akademi. Mungkin karena Conan adalah bagian dari jiwa William, atau sifat baik familiar Iblis, tetapi Putri Ayla menganggapnya sebagai orang yang jujur dan tulus. Karena itu, kematiannya meninggalkan beban berat di hati dan pikirannya, membuatnya tak kuasa menahan air mata yang mengalir deras karena sakit hati. Zev yang juga berada di dalam ruangan itu mendesah dalam-dalam di dalam hatinya. Ia dan Joas punya firasat bahwa William bisa menjadi pewaris kegelapan. Namun, tak pernah sekalipun dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa putra pertama Raja Iblis, Felix, adalah orang yang tertulis dalam ramalan itu. Ini buruk, pikir Zev sambil mengernyitkan dahi dalam-dalam. Ini sangat buruk. Kini setelah identitas pewaris itu diketahui, mereka harus merevisi rencana yang telah mereka buat. Apa tidak ada yang bisa kita lakukan? Tanya Vesta dengan gigi terkatup. Ia mengepalkan tangannya begitu kuat hingga darah sudah mengucur dari telapak tangannya. Chiffon adalah teman bermain dekatnya setiap kali ia mengunjungi Tousan Beast Domain. Gadis berambut merah muda itu sering menemaninya ke taman hiburan, bersama Medusa, untuk menaiki wahana dan bermain game di arena permainan. Vesta hanya punya sedikit teman, jadi dia sangat menyayangi mereka di dalam hatinya. Tidak berkat Raja Iblis, orang-orang selalu menganggapnya tidak lebih dari sekadar alat yang dapat mereka gunakan untuk mencapai ambisi mereka dan menciptakan hubungan yang kuat dengan ayah demigodnya, Joas. Sekarang setelah teman dekatnya meninggal, dia ingin membalaskan dendamnya. Namun, lawan-lawannya terlalu kuat untuk dilawannya secara langsung. Mungkin, bahkan ayahnya akan kesulitan menghadapi mereka. Bagaimanapun, lawan yang akan mereka lawan adalah dewa-dewa palsu. Keberadaan yang berada di antara dewa-dewa dan dewa-dewi. Kalian tidak bisa melakukan apapun, jawab Shannon lembut. Tapi, aku bisa. Namun, aku perlu membuat persiapan yang diperlukan. Semua orang di ruangan ini, silakan pergi, kecuali Putri Ayla. Dia boleh tinggal. Kira dan Atrun saling melirik sebelum akhirnya meninggalkan ruangan bersama-sama. Vesta melirik Putri Ayla sekilas sebelum mengikuti mereka berdua. Zev adalah orang terakhir yang meninggalkan ruangan. Patriark tua itu terus menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi seolah-olah semua harapan telah sirna. Begitu semua orang telah meninggalkan ruangan, kecuali Putri Ayla, yang masih terisak-isak di lantai. Shannon menempelkan kedua tangannya, seolah-olah sedang berdoa. Ibu, tolong, pinjamkan aku kekuatan, kata Shannon dengan mata terpejam. Beberapa detik kemudian, lukisan Conan terbang dari kanvas, dan langsung tergantikan oleh kanvas putih yang kosong. Tunggu aku, pangeranku, kata Shannon dengan tekad saat dia menempelkan telapak tangannya di kanvas kosong di depannya. Aku akan datang untukmu. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jeritan yang membekukan darah keluar dari bibir William saat dia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Lilith, yang menopang tubuhnya dari belakang, hampir panik karena half-elf itu hampir jatuh dari punggung Black Kilin, karena pukulannya. Setengah menit kemudian, tubuh William lemas karena kehilangan kesadaran. Darah merembes keluar dari sudut bibirnya, dan air mata sekali lagi jatuh dari sudut matanya. Celeste, yang terbang di samping Black Kilin juga memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia jelas merasakan keberadaan Chloe akan menghilang. Namun, karena suatu alasan ajaib, peri kecilnya itu selamat. Namun, dia masih bisa merasakan sakit yang menyengat jauh di dalam laut kesadarannya, karena keberadaan familiarnya hampir padam. Conan mungkin telah menghilang, suara melankolis Claire bergema dari dalam kepala Celeste.
Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat kupikirkan tentang mengapa kita berdua merasa bahwa kekuatan hidup Chloe hampir menghilang sepenuhnya. Kurasa kau benar, Celeste menatap William dengan khawatir sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke apa yang ada di depan mereka. Mereka baru saja melewati dua patung itu, dan sekarang berada di luar reruntuhan kuno. Namun, kerusakan tanah juga mempengaruhi mereka. Inilah sebabnya kelompok mereka terus melakukan perjalanan ke selatan, untuk menerobos langit gelap yang melayang di atas kepala mereka, dengan harapan akhirnya meninggalkan Ahriman dan pasukannya di belakang. Aku khawatir, suara cemas Claire sekali lagi terdengar di dalam kepalanya. Aku punya firasat bahwa kematian Chloe hanya tertunda. Ada kemungkinan dia juga bisa menghilang kapan saja. Celeste tidak mengatakan apa-apa karena dia juga berpikiran sama. Namun, dia tidak bisa mengkhawatirkannya saat ini. Chloe sudah mengambil keputusan, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghormatinya. Ayo keluar dari sini dulu, Celeste dengan ringan mengepalkan tinjunya. Kita urus saja kondisinya nanti. Claire tidak mengatakan apapun lagi. Namun, Celeste dapat merasakan kesedihan yang terpancar dari saudara kembar Chloe, yang selalu berada di sisinya dalam suka dan duka. Akan kubuat mereka membayarnya, Claire bersumpah dalam hatinya. Meskipun tidak terlihat di wajahnya, dia sangat peduli pada Chloe, dan tidak akan berhenti untuk membuat saudara kembarnya bahagia. Akan kubuat mereka semua membayarnya. Bab 1083. Akulah pelindung umat manusia. Aku tidak akan membiarkan siapapun lewat. Kau, apa yang kau lakukan pada kami? Teriak Raja Iblis Banteng dengan marah. Jawab aku kau, Trenggiling yang tampak aneh. Tampak aneh. Kasogonaga menghentakkan kaki kecilnya dengan marah di punggung elang darah saat ia memandang rendah Raja Iblis Banteng dan rekan-rekannya, yang terkunci di tempat oleh segel yang kuat. Karakter sampingan sepertimu tidak berhak memanggilku dengan sebutan aneh. Kasogonaga mengangkat dagunya dengan arogan saat suaranya yang menggemaskan bergema di sekitarnya. Jika semua penggemarku meludahimu pada saat yang sama, kau akan tenggelam dalam lautan ludah. Aku meludahimu, banteng yang tampak aneh. Soglaf terkekeh saat ia menyaksikan pemandangan ini dari samping. Ia memegang artefak seperti mutiara di tangannya yang menahan dewa-dewa palsu di dalam sangkar berlian transparan yang mencegah mereka menyerang siapapun dari mereka. Ercitu dan Jared memegang artefak yang sama, dan mereka tercengang dengan kemampuannya untuk menyegel para pengejar mereka. Awalnya, mereka mengira ini adalah misi bunuh diri yang direncanakan oleh Kasogonaga. Meskipun mereka tidak keberatan mati untuk membantu William melarikan diri, mereka percaya bahwa paling-paling, mereka hanya akan mampu menghentikan laju para pengejar mereka selama beberapa detik saja. Biarkan kami keluar dari sini, dasar Trenggiling yang tampak aneh. Teriak Putri Kipas Besi saat ia mencoba memecahkan sangkar dengan menghantamkan kipasnya ke sangkar itu. Namun, sama seperti usaha mereka sebelumnya, tidak terjadi apa-apa. Para dewa semu mengira bahwa penghalang itu akan mudah hancur jika mereka semua menyerang bersama-sama. Yang mengejutkan mereka, tidak peduli seberapa keras mereka menyerangnya, bahkan tidak ada goresan yang terlihat di permukaannya. Hah, hanya itu yang dapat kau lakukan, dasar jalan jelek. Soglaf mencibir, kau pikir kau dapat mengalahkan kami karena pangkatmu lebih tinggi dari kami. Wah, mengejutkan kau bebek jelek. Kalian bajingan tidak akan kemana-mana. Diam kau anjing iblis. Putri Kipas Besi mengamuk dengan marah. Begitu aku terbebas dari benda ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Lakukan dengan buruk, aku menantangmu. Hah, dasar iblis tak berarti. Aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong nanti. Soglaf merasa sangat puas saat itu karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengutuk dewa-dewa palsu tanpa takut akan serangan balik mereka. Dia kemudian terus membuat Putri Kipas Besi kesal dengan kata-katanya yang menghina, yang membuat wajah iblis cantik itu memerah karena marah. Kasogonaga juga memiliki ekspresi kemenangan di wajahnya sebelum melirik teman-temannya. Kalian kembali saja, aku bisa mengurus semuanya dari sini. Hah, Soglaf mengedipkan matanya saat melihat Trenggiling yang tampak sombong yang memiliki ekspresi, serahkan padaku, di wajahnya yang menggemaskan. Kembali, tanya, Ercitu, mengapa kita harus kembali? Karena kalian sudah memainkan peran kalian, jawab Kasogonaga. Saat penghalang terbentuk, kalian bertiga tidak perlu lagi tinggal. Aku lebih dari cukup untuk menahan mereka semua di sini. Soglaf mendengus saat ia terbang menuju Kasogonaga.
Ia masih berada di atas awan terbang yang ditinggalkan Sun Wukong sebelumnya, dan ia cukup terkejut bahwa mereka tetap tinggal meskipun guru mereka telah kembali ke surga. "Oi, lelucon macam apa yang kalian mainkan di sini?" tanya Psoglaf dengan kesal. "Apakah kalian mencoba berperan sebagai pahlawan? Kalian boleh tinggal jika kalian mau." Kasogonaga mengangkat bahu. "Namun, mereka akan bebas dalam 10 menit. Kalian telah membuat wanita itu kesal sejak awal. Aku yakin ia akan dengan senang hati menguliti kalian hidup-hidup begitu penghalang itu hancur." "Oh, oi, kalian bercanda, kan? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda di matamu?" "Sial." Psoglaf tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras sambil melirik iblis wanita yang terkejut dengan pernyataan bahwa mereka akan bebas dalam beberapa menit. "Hahaha, kau dengar itu? Dasar anjing sialan!" teriak Putri Kipas Besi. "Duduk saja di sana dan cuci lehermu. Aku akan menyiksa jiwamu selamanya." Psoglaf menelan ludah tanpa sadar saat mata tunggalnya bergetar karena ancaman Putri Kipas Besi. "Oke, semoga berhasil." Psoglaf menepuk kepala Kasogonaga sebelum terbang menjauh dengan tergesa-gesa. "Aku keluar dari tempat ini." Ercitu dan Jared menatap Kasogonaga dengan ekspresi serius di wajah mereka, tetapi Trenggiling berwarna pelangi itu hanya menganggukkan kepalanya, memberi tahu mereka untuk menyerahkan semuanya padanya. "Jangan khawatir, aku telah selamat dari era dewa," kata Kasogonaga dengan percaya diri. "Aku bisa selamat dari beberapa dewa semu dengan mudah." "Dimengerti?" Ercitu mengangguk. "Hati-hati, mari kita bertemu lagi nanti di wilayah 1000 binatang." "Mengerti?" Kasogonaga mengangguk. "Kau juga, Jared. Pastikan untuk mengawasi Psoglaf dengan saksama. Si bodoh itu terkadang bisa terbawa suasana." "Aku akan berusaha sebaik mungkin," jawab Jared sebelum terbang menjauh. "Kami akan menunggumu." "Memem." Kasogonaga bersenandung saat tatapannya terkunci pada dewa semu yang saat ini sedang menatapnya dengan jijik. Ercitu adalah orang terakhir yang pergi. Meskipun dia enggan, dia merasa bahwa Kasogonaga telah memutuskan untuk menghadapi lawan mereka sendirian. Skadres, Elang Darah, juga mengeluarkan teriakan lembut sebelum meninggalkan Trenggiling di tanah. "Jangan khawatir," Kasogonaga menepuk kepala Elang Darah setelah melompat dari punggungnya. "Kita akan bertemu lebih cepat dari yang kau kira." Skadres menyikutkan kepalanya ke wajah Trenggiling selama beberapa detik sebelum terbang ke langit. Meskipun tidak ingin meninggalkan Kasogonaga, Trenggiling berwarna pelangi itu bersikeras bahwa ia dapat menangani semuanya sendiri. Para dewa palsu melihat mereka pergi dengan rasa percaya diri yang baru di wajah mereka. Sekarang setelah mereka tahu bahwa mereka akan dibebaskan setelah beberapa menit lagi, mereka mempersiapkan diri untuk membalas dendam pada serangga yang berani menghalangi jalan mereka. "Hahaha, kemana perginya rasa sombongmu tadi?" Putri Kipas Besi bertanya dengan nada mengejek saat dia melihat ke arah Trenggiling berwarna pelangi yang saat ini sedang memakan beberapa permen jeli. "Apakah kamu siap untuk mati?" Trenggiling yang tampak aneh. Kasogonaga mengabaikan kata-kata Putri Kipas Besi, saat dia terus menikmati permen jeli yang telah diberikan William kepadanya sejak lama. "Aku tidak pernah berpikir akan bertarung demi seorang peri setengah," gumam Kasogonaga saat dia melirik ke arah tempat teman-temannya pergi. "Sudah bertahun-tahun sejak aku terbebas dari bongkahan es itu, dan, pada awalnya, satu-satunya hal yang kurasakan padamu adalah kebencian. Sekarang, aku tidak dapat membayangkan hari berlalu tanpa bersenang-senang dengan Psoglaf, Ercitu, dan teman-temanku yang lain di Tousan Beast Domain. Saat-saat yang menyenangkan, saat-saat yang benar-benar menyenangkan. Will, aku menikmati beberapa buku seni yang kau berikan padaku." Suara sesuatu yang retak terdengar dari belakangnya, tetapi Kasogonaga bahkan tidak menoleh untuk melihat dari mana suara itu berasal. Ia terus melihat ke arah selatan di mana ia dapat merasakan keberadaan William. "Aku yakin kau menyebut cerita dalam buku bergambar itu sebagai dongeng, kan?" Kasogonaga terus bergumam sambil menatap ke kejauhan. "Sangat disayangkan, tetapi aku tidak dapat menyelesaikan cerita terakhir, Little Mermaid. Aku bertanya-tanya, apakah cerita itu memiliki akhir yang bahagia atau tidak?" Suara beberapa cangkir kristal yang pecah pada saat yang sama bergema di belakang Trenggiling, membuat yang terakhir tersenyum sedih. Ia memakan beruang bergetah terakhir di cakarnya dan mengunyahnya dengan benar. "Aku akan meminta William untuk memberiku lebih banyak ketika aku melihatnya lagi," pikir Kasogonaga sambil menikmati rasa yang tidak biasa di dalam mulutnya.
Kasogonaga kemudian berbalik untuk menghadapi dewa-dewa palsu yang marah yang ingin mengulitinya hidup-hidup dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dewa-dewa palsu yang datang ke dunia yang bukan milikmu, ingatlah ini dan ingatlah dengan baik. Kasogonaga mengangkat kepalanya dan menghadapi mereka tanpa rasa takut. Aku adalah Dewa Langit. Aku adalah pelindung ras manusia. Aku tidak akan membiarkan kalian lewat. Kasogonaga melompat ke langit sambil menggulung tubuhnya dan berubah menjadi bola penghancur berduri setinggi 10 kaki. Meskipun ia mengerti nasib apa yang menantinya, ia tidak mundur demi mereka yang penting baginya. Dewa Langit, Kasogonaga, menyerang tanpa rasa takut makhluk-makhluk yang tidak hanya menyerbu dunianya, tetapi juga kebahagiaan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Demi mereka, terenggiling berwarna pelangi itu bersedia melakukan apa saja. Saya bergulung. Bab 1084 berikan dia padaku, dan aku akan membiarkan kalian semua hidup. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Celeste berkata dengan tidak percaya saat dia melihat ke depannya. Seorang iblis dengan rambut pirang platina panjang dan mata merah menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh dari tempatnya berdiri. Di belakangnya, pasukan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu berdiri, dengan bendera mereka berkibar tertiup angin. Sudah cukup lama kalian bocah, kata Raja Iblis, Luciel, dengan suara dingin dan acuh tak acuh yang dipenuhi dengan keyakinan. Tepat saat rombongan William menerobos kubah kegelapan, hal pertama yang mereka lihat adalah Raja Iblis memegang pedang besar raksasa di tangannya. Berdiri di sampingnya adalah dua demigod. Di sebelah kirinya, adalah Elsibon, yang telah menyerang William di utara ketika Half-Elf mencoba memusnahkan benteng klan Gremory. Iblis itu menatap William yang tidak sadarkan diri, saat sudut mulutnya melengkung membentuk seringai. Sangat sedikit orang yang berhasil lolos dari cengkeramannya, tetapi, pada akhirnya, Elsibon masih mampu membunuh mereka semua. Sang demigod tidak ragu dalam benaknya bahwa, hari ini, ia akan menambahkan kerangka lain ke dalam koleksinya. Di sisi kanan Luciel, makhluk mirip kera raksasa dengan satu mata di kepalanya menatap mereka. Di dadanya terdapat mulut menganga yang dipenuhi gigi setajam silet. Makhluk itu tidak lain adalah sang demigod yang menguasai sisi barat alam iblis. Monster itu, Mapinguari. Baba Yaga, kurasa kau berdiri di pihak yang salah, kata Luciel sambil mencibir. Bukankah seharusnya kau berada di pihak kami? Wah, aku sudah ada sejak sebelum kau mengisap payudara ibumu. Baba Yaga mengejek kata-kata tidak sopan sang Raja Iblis kepadanya. Jadi bagaimana jika kau memiliki dua orang bodoh itu di sampingmu? Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa menghancurkan wajahmu saat aku menginginkannya? Benar, aku Luciel, tapi, aku cukup yakin kau tidak akan bisa menghancurkan wajahku sampai mati. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengizinkanmu untuk berganti pihak saat aku masih bersemangat. Bagaimana menurutmu? Penyihir tua itu mengangkat alu di tangannya dan mengarahkannya ke arah Luciel. Kurasa, aku sudah cukup mendengar omong kosongmu. Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Baba Yaga telah lama menahan kebencian di hatinya setelah muridnya diambil darinya. Dia tidak mampu melawan Raja Iblis Banteng dan para pengikutnya karena dia bukan tandingan mereka, tetapi melihat keangkuhan di wajah Raja Iblis menyalakan kembali kemarahan yang telah dia tahan dalam hatinya. Pada saat itulah Chloe melewati penghalang. Dia kemudian terbang menuju sisi orang-orangnya, dan berdiri di samping Celeste, menghadapi pasukan iblis. Sama seperti orang lain, dia juga terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya sesaat setelah dia lolos dari kubah kegelapan. Saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya karena dia hanya punya sedikit waktu. Paling-paling, dia hanya bisa mengerahkan 30% dari kekuatannya, yang hanya setara dengan Millennial Beast. Meski begitu, peri berambut pirang itu tidak menyerah. Tubuhnya memancarkan niat membunuh saat dia mengambil posisi bertarung, siap menyerang kapan saja. Tidak lama kemudian, tiga makhluk lagi melewati kubah kegelapan dan mereka tidak lain adalah Psoglaf, Ercitu, dan Jared. Mereka semua mendarat di depan Black Kilin, melindungi tuan mereka dari tatapan Luciel yang penuh tekad. Di mana Kasogonaga? Tanya Lilith sambil menatap ketiga orang di depannya. Dia tetap tinggal untuk menahan para pengejar kita, jawab Ercitu. Dia akan segera bergabung kembali dengan kita. Begitu ya? Lilith tidak bertanya lagi. Dia mengerti apa yang Ercitu coba katakan, dan itu membuatnya menggigit bibir karena frustrasi. Geraman pelan keluar dari rahang Psoglaf saat ia menatap penuh kebencian ke arah pasukan iblis di depannya.
Saat ini, anjing iblis hanya menginginkan untuk mencabik-cabik tubuh iblis sehingga ia dapat meminum darah mereka, dan memakan daging mereka. Berikan dia padaku, dan aku akan membiarkan kalian semua hidup, Luciel menyatakan. Paling-paling, kalian semua akan menjadi budak, tetapi nyawa kalian akan diampuni. Itu masih merupakan nasib yang lebih baik daripada mati, bukan? Luciel mengamati sosok cantik Celeste, serta para peri yang saat ini melotot padanya dari atas kuda bersayap mereka. Ia dapat merasakan kebencian yang terpancar dari tubuh mereka, tetapi Raja Iblis sama sekali tidak peduli dengan perasaan mereka. Baginya, wanita hanyalah alat yang digunakan untuk membiakkan anak-anak. Wanita yang luar biasa akan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Inilah sebabnya ia menugaskan anak buahnya untuk menculik para wanita jenius dari berbagai ras untuk membawa mereka kembali ke alam iblis, tempat mereka akan menjalani kehidupan baru mereka sebagai induk kuda. Bahkan para iblis yang berdiri di belakang tuan mereka, memperhatikan para wanita cantik di depan mereka. Mereka semua tahu bahwa mereka adalah wanita luar biasa, dan layak ditawan demi masa depan ras mereka. Luciel sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke arah half-elf yang tak sadarkan diri yang saat ini berada dalam pelukan Putri Amazon. Aku akan memintamu sekali lagi. Berikan anak laki-laki itu kepadaku, kata Luciel tanpa jejak belas kasihan. Kesabaranku ada batasnya. Lilith melotot ke arah Tuan Iblis saat dia mencengkeram Gleipnir dengan erat di tangan kanannya. Satu-satunya cara agar kau bisa mengambilnya dariku adalah melalui mayatku, Lilith menyatakan. Aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Petik 2. Sayang sekali, Luciel mengangkat bahu. Jangan khawatir, aku tidak berniat membunuhmu. Kau masih punya kegunaan, Putri, aku yakin ibumu akan lebih dari bersedia untuk bernegosiasi asalkan kau menjadi sanderaku. Dalam mimpimu, gadis bodoh, aku lebih suka kenyataan daripada mimpi. Lagi pula, hanya di dunia nyata aku bisa menghancurkan lawan-lawanku dan merasakan darah hangat mereka menodai tanganku. Half-elf itu akan membayar kejahatan ayahnya. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu menyaksikan sendiri bagaimana aku menghadapinya. Jangan biarkan dia membuatmu marah. Gadis, suara Baba Yaga terdengar di telinganya. Bajingan itu masih belum mengubah hobinya yang menyebalkan, yaitu mempermainkan pikiran musuh-musuhnya. Jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan dia menyentuh kalian. Luciel menyeringai setelah mendengar kata-kata Baba Yaga. Dia hendak memerintahkan serangan ketika dia merasakan beberapa fluktuasi di udara. Akhirnya, kita berhasil menangkap serangga-serangga yang menyebalkan ini. Teriak Putri Kipas Besi sambil menatap Soglaf dari tempatnya melayang di langit. Anjing itu milikku. Kalian semua bisa mencari mainan kalian sendiri. Soglaf mengabaikan kata-kata Putri Kipas Besi karena satu-satunya matanya terkunci pada tangan Raja Iblis Banteng. Isak tangis tertahan keluar dari bibirnya saat tatapan anjing iblis mendarat pada makhluk berdarah yang dipegang banteng iblis di tangannya. Bahkan dari kejauhan, dia bisa tahu bahwa terenggiling berwarna pelangi itu tidak lagi bernapas. Beberapa sisiknya hilang dari punggungnya, dan darah menutupi seluruh tubuhnya. Darah masih menetes dari mulut Kasogonaga saat tubuhnya tergantung lemas di tangan Raja Iblis Banteng. Soglaf menggeram dengan marah dan kesal. Dia tidak lagi peduli apakah dia akan hidup untuk melihat matahari terbit berikutnya. Yang dia pedulikan hanyalah berjuang mati-matian melawan Raja Iblis Banteng, serta istrinya, Putri Kipas Besi, atas apa yang mereka lakukan pada temannya. Ercitu dan Jared sama-sama memanggil senjata mereka dan memegangnya dengan erat di tangan mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka merasakan hal yang sama seperti Soglaf. Jika mereka akan mati hari ini, mereka lebih baik mati berjuang dengan segala yang mereka miliki, daripada tunduk dan bersujud di kaki musuh mereka. Mereka tidak akan pernah melakukan itu. Mereka lebih baik mati daripada menyerah. Itulah yang paling bisa mereka lakukan untuk teman mereka yang telah berjuang demi mereka, untuk memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Serang aku, dasar jalan jelek. Soglaf meraung menantang. Aku di sini, datang dan tangkap aku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Soglaf tidak merasa takut melawan lawan yang pangkatnya jauh lebih tinggi darinya. Kemarahannya membara terang di dalam dadanya saat satu matanya tetap menatap tubuh berdarah temannya yang terus tergantung di tangan Raja Iblis Banteng. Tunggu aku, Kasogonaga, Soglaf bersumpah. Aku tahu kau mudah merasa kesepian. Jangan khawatir, aku akan segera bergabung denganmu di akhirat.
Anjing iblis memanggil pedang kegelapan raksasa di tangannya saat ia menghadapi musuh-musuhnya yang dibenci. Soglaf tahu bahwa sebelum hari ini berakhir, pertempuran ini akan berakhir. Ia hanya berharap, saat ia melewati alam baka, sahabat-sahabat yang telah berbagi banyak kenangan bersamanya, akan menunggunya di persimpangan antara hidup dan mati. Bab 1085. Sepertinya nasibmu telah disegel. Jauh di atas pegunungan Kirintor, desahan keluar dari bibir Takam. Dia telah mengamati dengan saksama pertempuran yang terjadi di bagian utara alam iblis, melalui kekuatan artefaknya. Terkadang aku bertanya-tanya, gumam Takam. Peristiwa-peristiwa di dunia seringkali dipandu oleh mereka yang menginginkan kehancuran. Namun, tanpa disadari mereka menciptakan seseorang yang akan menghancurkan mereka pada gilirannya. Kurasa, ini adalah bagian dari siklus kehancuran dan kelahiran kembali yang tidak pernah berakhir. Takam menatap William yang tidak sadarkan diri dan dengan sedih menggelengkan kepalanya. Ahriman, aku tidak tahu apakah aku harus berterima kasih atau membencimu, kata Takam sambil berdiri dari singgasananya. Dia kemudian menghilang dari singgasananya dan muncul kembali di puncak kastilnya, tinggi di wilayah dingin pegunungan Kirintor. Ella, apakah benar-benar tidak ada pilihan lain? Demigod pertama yang ditemui William tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Namun, satu hal yang jelas, era kegelapan telah dimulai, kata Takam. Celakalah mereka yang memilih untuk berdiri di pihak yang salah dalam perjuangan ini. Satu-satunya hal yang disyukuri Takam adalah benua selatan jauh dari perjuangan iblis dan benua tengah. Meski begitu, ia tetap memutuskan untuk memihak. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kekacauan tidak akan menyebar ke wilayah asalnya, dan pada gilirannya akan mencegah terjadinya kejadian yang tidak terduga. Tanda pisah tanda hubung. Di suatu tempat di benua tengah, pangeran tertinggi, kristal itu. Salah satu tetua Deus menunjuk kristal emas yang mengambang di tengah ruang konferensi mereka. Cahayanya perlahan-lahan ditelan oleh kegelapan, dan ini adalah tanda yang telah mereka tunggu-tunggu, sejak organisasi mereka didirikan. Paus tertinggi menyaksikan ini dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ia mengenakan topeng, jadi tidak ada yang tahu seperti apa sebenarnya penampilannya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ia adalah orang yang telah membangun Deus dari awal, dan menjadikannya organisasi yang dapat mencampuri urusan seluruh dunia. Lihat, ada sebuah gambar di sana. Sesepuh lainnya terkesiap sambil menunjuk kristal emas itu. Iblis berambut hijau yang mengenakan mahkota emas di kepalanya terlihat dalam proyeksi yang dibuat kristal itu. Apakah itu pangeran yang diisukan itu? Tanya salah seorang tetua. Jika begitu, maka kita harus segera menyatakan kesetiaan kita kepadanya. Benar sekali, dia pasti orangnya. Jadi, dia telah muncul di benua iblis. Kita harus segera mengirim kabar kepada rekan-rekan kita di sana untuk meminta audiensi dengannya. Kita harus menyerang saat keadaan masih panas. Sekaranglah saatnya kita memperkenalkan diri kepada dunia. Diam. Yang dibutuhkan hanyalah satu kata dari Paus tertinggi untuk menghentikan diskusi semua orang di ruangan itu. Semua tetua, serta anggota tingkat tinggi lainnya dari organisasi memandangnya dengan penuh hormat. Beritahu orang-orang kita dari benua iblis tentang masalah ini, perintah Paus tertinggi. Namun, cegah mereka melakukan kontak dengan iblis berambut hijau itu. Petik 2. Dengan segala hormat, Yang Mulia, tetapi saya percaya bahwa kita tidak boleh menunggu, kata salah satu tetua dengan peringkat tertinggi. Semakin cepat kita menjalin hubungan dengan pangeran yang dinubuatkan, semakin cepat kita akan dapat memerintah dunia bersamanya. Bukankah ini alasan organisasi kita ada sejak awal? Paus tertinggi mengangguk pada awalnya, hanya untuk menggelengkan kepalanya setelah beberapa detik. Meskipun benar bahwa tujuan kita adalah untuk memimpin pangeran kita menuju kekuasaan, itu tidak berarti bahwa kita harus berlutut dan memintanya untuk membawa kita di bawah sayapnya, jawab Paus tertinggi. Pertama, kita akan menunggu. Pertama-tama kita perlu memastikan apakah pangeran ini sejalan dengan tujuan kita. Jika tidak, maka kita bisa bernegosiasi nanti. Tetapi, Yang Mulia, tetua itu mencoba membujuknya, tetapi sebelum dia bahkan dapat melanjutkan apa yang ingin dia katakan, Paus tertinggi mengangkat tangannya untuk membungkamnya. Tenanglah, apakah menurutmu dia sendiri akan cukup untuk menghancurkan seluruh dunia? Tanya Paus tertinggi dengan nada dingin. Para pahlawan dunia ini tidak selemah itu. Jika dia ingin mengatasi rintangan seperti itu, dia harus bekerja sama dengan kita. Setelah mendengar penjelasannya,
para tetua Deus mengangguk setuju. Mereka benar-benar lupa bahwa mereka tidak boleh meremehkan para pahlawan dunia, karena akan selalu ada seseorang yang akan mengangkat senjata untuk bertarung ketika mereka tertindas. Juga, aku punya firasat bahwa ada kejutan lain yang menunggu kita, kata Paus tertinggi dengan lembut. Untuk saat ini, beritahu agen kita di benua iblis untuk mengamati, tetapi tidak ikut campur. Tidak akan terlambat untuk mencari audiensi dengan yang disebut pangeran ini, setelah kita memahami apa yang akan dia lakukan dengan kekuatan barunya. Petik 2. Sesuai perintahmu. Tanda pisah tanda hubung. Joas melihat pertempuran dari jauh dengan tangan disilangkan di dada. Setelah mendapat konfirmasi bahwa William telah masuk ke dalam reruntuhan kuno, naga hitam diam-diam meninggalkan bentengnya dan melakukan perjalanan ke utara. Sepanjang jalan, Zev telah memberitahunya tentang perkembangan terbaru, dan tidak ada satupun yang terdengar bagus baginya. Meski begitu, dia masih ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana era baru dunia akan dimulai. Joas bahkan tidak melirik ke arah Luciel sekalipun. Dia tahu bahwa jika dia melakukan itu, dia tidak akan mampu mengendalikan niat membunuhnya, dan Raja Iblis akan tahu keberadaannya. Saat ini, ia muncul sebagai pengamat. Ia akan memutuskan tindakan selanjutnya setelah ia menentukan kekuatan pasukan lawan. Naga hitam telah membuat rencana selama bertahun-tahun demi balas dendam. Meskipun ia sangat tergoda untuk menyerang Raja Iblis saat ini, ia mengerti bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk melakukannya. Selain itu, Luciel memiliki Elsibon dan Mapinguari yang menjaganya. Ini lebih mengerikan dari yang kukira, gumam Joas saat melihat kemunculan Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, serta monyet bertelinga 6. Mereka adalah makhluk yang jauh melampaui kekuatannya saat ini. Namun, Joas tidak takut pada mereka. Yang ia takutkan adalah kehilangan kesempatan sempurna untuk bergerak, dan memastikan bahwa tujuan yang telah ia tetapkan akan berhasil. Kurasa kau masih bisa hidup sehari lagi, Luciel, pikir Joas sambil melirik medan perang di depannya. Tatapannya sekali lagi tertuju pada half-elf yang tak sadarkan diri yang didambakan oleh Ahriman, serta Raja Iblis. Aku penasaran, siapa yang akan bisa mengalahkannya lebih dulu. Joas merenung. Naga hitam tidak peduli dengan keselamatan William karena mereka tidak pernah bersekutu. Mereka berdua hanyalah kenalan, yang kebetulan memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya tentu saja untuk mempersulit Raja Iblis yang berkuasa, serta untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin pada pasukan mereka. Joas tidak punya alasan untuk ikut campur dalam pertempuran, atau menyelamatkan William. Nasibmu buruk, nak, kata Joas dengan sedikit rasa kasihan begitu dia melihat Raja Iblis Banteng bergerak untuk memprovokasi rekan-rekan William. Yang membuat beberapa dari mereka bergegas maju ke arah pasukan Raja Iblis. Sepertinya nasibmu telah ditentukan. Bab 1086 Aku hanya berdiri di sisi pemenang. Geraman Psoglaf membuat mata tunggalnya memerah saat ia menatap sahabatnya yang sudah mati di tangan Raja Iblis Banteng. Kasogonaga dapat dianggap sebagai sahabat pertamanya, dan melihatnya dalam keadaan seperti itu hampir membuat anjing iblis itu gila. Apa, kau menginginkan ini? Raja Iblis Banteng bertanya dengan nada menggoda. Baiklah, karena kau seekor anjing, mari kita bermain tangkap bola. Raja Iblis Banteng memutar lengannya saat ia melemparkan Kasogonaga ke arah pasukan Raja Iblis. Tangkap sahabatmu yang sudah mati, anjing kecil, Raja Iblis Banteng mencibir. Ini balasanmu karena membuat istriku marah. Putri Kipas Besi tersenyum saat ia menatap suaminya dengan penuh kasih. Sayang, aku sendiri yang akan menguliti anjing itu hidup-hidup nanti, oke? Kata Putri Kipas Besi. Jangan menghalangi jalanku. Tentu saja, dia milikmu nanti. Memem, seperti yang diharapkan oleh Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi, Psoglaf menyerang pasukan iblis dengan maksud untuk mendapatkan tubuh Kasogonaga. Luciel melihat pemandangan ini dengan seringai di wajahnya. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk memerintahkan pasukannya untuk menyerang anjing iblis tanpa berkedip. Raja Iblis telah menentukan bahwa Psoglaf ada di pihak William. Karena itu yang terjadi, wajar saja untuk tidak memberi anjing iblis sedikit pun belas kasihan. Beberapa mantra terkunci pada tubuh Psoglaf, tetapi dia tidak peduli. Satu matanya terkunci pada tubuh temannya, saat jatuh dari langit. Ketika gelombang mantra pertama tiba di depannya, perisai perkasa muncul untuk memblokir serangan. Jared, Goblin Paladin, didorong kembali saat gelombang serangan pertama dinegasikan. Gelombang kedua diblokir oleh Ercitu,
menggunakan kapak adamantium dan tubuhnya. Lengan kiri Revenant Bull terkoyak karena rentetan mantra, tetapi bertahan untuk memberi Psoglaf kesempatan mencapai tujuannya. Luciel adalah bajingan licik. Dia tidak hanya memberi perintah untuk menyerang Psoglaf, dia juga memerintahkan pasukannya untuk menyerang makhluk mati yang dilemparkan oleh Raja Iblis Banteng. Mereka berdua saat ini bukan sekutu, jadi Raja Iblis mengira bahwa Raja Iblis Banteng telah mengucapkan semacam mantra pada tubuh Trenggiling yang mungkin membahayakan pasukannya saat ia mendarat di dekat lokasi mereka. Agar aman, dia memutuskan untuk menghancurkannya sekali dan untuk selamanya, untuk menghentikan rencana licik apapun yang mungkin telah dilemparkan ke jalan mereka. Sebuah jeritan menembus langit saat Skadres, elang darah, mencengkeram tubuh Kasogonaga, dan dengan cekatan menghindari mantra yang mengarah ke arahnya. Namun, konsentrasi mantranya cukup tebal sehingga elang darah menderita akibat serangannya. Setelah teriakan putus asa terakhir, Skadres melemparkan tubuh Kasogonaga ke arah Psoglaf, sebelum terhempas dari langit. Untungnya, ia tidak pingsan saat jatuh dari langit. Meskipun sulit, Blood Eagle berhasil mengepakkan sayapnya yang perkasa tepat pada waktunya untuk mencegahnya jatuh ke tanah. Ia kemudian terbang ke arah kelompok Psoglaf saat mereka mundur dari rentetan mantra yang dilemparkan ke arah mereka. Tawa keras Putri Iron Fan, yang dipenuhi dengan ejekan, bergema di langit. Anjing iblis telah mengejeknya terlalu banyak, jadi melihatnya menderita membuatnya sangat senang. Teruslah berlari, anjing kecil, teriak Putri Iron Fan setelah ia selesai tertawa. Datanglah padaku, jadi aku bisa secara pribadi mengakhiri hidupmu. Putri Iron Fan melambaikan kipas di tangannya, dan kipas itu mengirimkan beberapa bilah angin ke arah Psoglaf. Dengan mantra dan anak panah yang datang dari pasukan iblis di belakang mereka, dan serangan dewa palsu yang datang dari depan mereka, kelompok Psoglaf hanya bisa menggertakkan gigi saat mereka mencoba menghindari serangan yang ditujukan kepada mereka. Sungguh selera yang buruk. Baba Yaga menyulap penghalang hitam untuk memblokir serangan Putri Kipas Besi. Meskipun dia tidak ingin menjadi musuh dewa palsu, dia tidak bisa berdiam diri dan melihat upaya putus asa pihaknya untuk mempertahankan sisa-sisa martabat yang dimiliki teman mereka yang telah meninggal. Berdiri teguh semuanya, Charmaine berteriak saat dia, dan para peri lainnya mengaktifkan sihir peri mereka untuk membuat penghalang guna memblokir serangan pasukan iblis sebaik mungkin. Mereka semua telah terbang ke langit sambil menunggangi kuda bersayap mereka untuk memastikan bahwa mereka akan dapat mengawal rekan-rekan mereka kembali ke tempat yang aman. Tentu saja, perisai ajaib itu tidak bertahan lama, dan beberapa peri terluka selama pertukaran itu. Bahkan Charmaine terkena mantra tipe sinar di dada, yang memaksanya terlempar dari tunggangannya. Kuda bersayap Charmaine meringkik marah saat ia tergesa-gesa bermanuver di udara untuk menyelamatkan penunggangnya. Ia adalah alfa dari kawanannya, dan William secara pribadi telah mempercayakan keselamatan Charmaine padanya. Meskipun ia tidak suka bagaimana Half-Elf berhasil menaklukkannya di masa lalu, ia telah memaafkan Half-Elf setelah menghabiskan waktu dengan para penghuni Thousand Beast Domain. Dengan menggunakan sihir bawaannya, Pegasus memanggil hembusan angin yang menahan elf cantik itu di tempatnya, yang memungkinkannya menggigit pakaiannya untuk menahannya di tempat saat ia terbang ke arah tuannya yang tidak sadarkan diri, William. Perjuangan terakhir dalam hidup sungguh indah, komentar monyet bertelinga 6 saat ia melihat kelompok yang babak belur yang bekerja sama untuk bertahan hidup dari serangan dari kedua belah pihak. Jika kau sangat menyukainya, mengapa kau tidak bergabung dengan pihak mereka? Putri Kipas Besi mencibir, aku sudah lama ingin menamparmu dengan kipasku. Ini kesempatan yang bagus untuk melakukannya. Tidak, terima kasih, monyet bertelinga 6 melambaikan tangannya saat berubah menjadi Sun Wukong. Aku hanya berdiri di pihak yang menang. Raja Iblis Banteng menyeringai ketika melihat kelompok anjing iblis akhirnya kembali ke lokasi sebelumnya. Alasan dia membuang Kasogonaga dari kelompoknya dan membuat Psoglaf menderita bukanlah karena cara dia mengejek istrinya sebelumnya, melainkan karena membunuh mereka terlalu mudah baginya, dan dia tidak akan mendapatkan kepuasan apapun dengan melakukannya. Jadi, untuk mendapatkan kepuasan dari kematian mereka yang tak terelakkan, dia memutuskan untuk membuat mereka sedikit menderita, mendorong mereka sedikit demi sedikit hingga mereka putus asa. Dengan begitu, semua penderitaan yang telah mereka alami akan sepadan ketika dia menyeret half-elf yang tak sadarkan diri itu, dan juga saudara kembar Dark Bright, Celeste, kembali ke wilayah Ahriman bab 1087. Ayo kita semua bersatu. Sayang, bisakah kau menghadapi nenek tua menyebalkan itu di sana?
Tanya Putri Kipas Besi. Aku tidak sabar lagi. Aku harus menghadapi anjing kampung sombong itu sekali dan untuk selamanya. Baiklah, jawab Raja Iblis Banteng. Monyet bertelinga 6, kau hadapi mereka yang akan mengganggu pembalasan dendam istriku, oke. Pastikan saja untuk tidak melukai peri setengah atau saudara kembar pengantin wanita. Monyet bertelinga 6, yang telah berubah wujud menjadi Sun Wukong, mengacungkan jempolnya saat ia memanggil Gada Emas. Ini adalah Rui Jingubang palsu yang telah ia minta untuk ditempa oleh seorang Master Smith dari surga, hanya untuk membalas Sun Wukong yang telah mempersulit hidupnya selama ratusan tahun. Meskipun tidak sekuat Rui Jingubang, itu tetap merupakan senjata kuat yang memiliki kemampuan untuk menambah panjangnya tergantung pada keinginannya. Sayangnya, benda itu tidak memiliki kemampuan untuk memperbesar ukurannya seperti yang dimiliki Rui Jingubang, atau mungkin akan membuat Raja Kera begitu marah sehingga Sun Wukong akan memburunya, bahkan jika ia melarikan diri ke alam fana. Seolah merasakan bahwa saat-saat terakhirnya telah tiba, Soglaf menempatkan Kasogonaga di samping William. Tolong, jaga dia untukku, kata Soglaf kepada Lilith dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Lilith. Ia ingin berjanji akan menjaga tubuh Kasogonaga tetap aman, tetapi ia tidak dapat melakukannya karena kekuatan lawan mereka. Itulah sebabnya ia hanya bisa mengatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Meski begitu, bagi Soglaf, ini sudah cukup. Terima kasih. Soglaf mengangguk sebelum mengalihkan perhatiannya ke Putri Kipas Besi yang menunjukkan senyum yang sangat manis yang tidak mencapai matanya. Apakah kau sudah berdoa, Little Mood? Putri Iron Fan bertanya. Ya, jawab Soglaf. Aku meminta para dewa untuk memberimu wajah yang lebih cantik. Wajahmu yang sekarang sangat jelek sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya tanpa membuatku ingin muntah. Senyum di wajah Putri Iron Fan menghilang dan digantikan dengan ekspresi dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kematian yang mudah, Putri Iron Fan bersumpah. Tidak sampai aku mengulitimu hidup-hidup. Soglaf tidak menjawab dan memanggil pedang hitam di tangannya. Itu adalah senjata yang sama yang dia gunakan saat dia melawan William pertama kali. Insiden itu telah menyebabkan serangkaian keadaan yang menyebabkan Soglaf menjadi bagian dari Legiun Raja Half-Elf. Jangan menghalangi, penyihir, kata Raja Iblis Banteng saat tatapannya mendarat di tubuh Baba Yaga, memaksa wanita tua keriput itu untuk mengerutkan kening. Setelah pergumulan internal singkat, Baba Yaga mendesah sambil tetap di tempatnya. Ia tidak ingin mati karena ia masih harus menemukan dan menyelamatkan Selin dari penculiknya. Kami akan bertarung denganmu, Ercito, yang telah kehilangan lengan kirinya, berdiri di samping temannya sambil melotot ke arah wanita iblis di depannya. Jared memanggil pedangnya saat berdiri di sisi lain Soglaf. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka, tetapi anjing iblis itu mengerti bahwa mereka akan bertarung dengannya sampai akhir yang pahit. Kurasa ini bukan cara yang buruk untuk pergi ke akhirat, pikir Soglaf sambil mencengkeram senjata di tangannya. Selama kita bersama, neraka mungkin akan menjadi tempat yang menyenangkan untuk ditinggali selama 100 tahun ke depan atau lebih. Monyet bertelinga 6 menggaruk pipinya saat dia berjalan santai menuju kelompok Soglaf. Namun, seorang penggemar menghalangi jalannya, membuatnya melihat ke arah wanita iblis yang muncul di depannya. Aku berubah pikiran, Putri Kipas Besi berkata. Aku akan berurusan dengan mereka bertiga. Lebih menyenangkan seperti ini. Baiklah, jawab monyet bertelinga 6 sambil jungkir balik ke arah langit. Ia melayang di langit sambil menatap ke bawah ke tanah dengan kedua lengan disilangkan di dada. Meskipun aku salah satu orang jahat, pertempuran ini meninggalkan rasa tidak enak di mulutku. Monyet bertelinga 6 adalah makhluk pengecut, dan tidak suka berkelahi. Ia sama seperti Soglaf, yang hanya bertarung selama ia memiliki keuntungan. Namun, melihat perbedaan besar antara masing-masing pihak, ia kehilangan minat untuk berperan sebagai penjahat. Ia lebih suka melihat bagaimana hal-hal terungkap, daripada harus mengotori tangannya dalam urusan ini. Serang aku dengan niat untuk mati, kata Putri Kipas Besi dengan nada mengejek. Aku berjanji sebelum hari ini berakhir, kalian bertiga akan pergi ke akhirat. Kau terlalu banyak bicara, Soglaf mencibir. Aku tidak tahu siapa yang sebenarnya lebih unggul di antara kita. Aku atau kau, jalan kecil yang jelek. Tanpa sepatah kata pun, Soglaf, Ercito, dan Jared menghentakkan kaki ke tanah secara bersamaan saat mereka menyerang wanita iblis yang wajahnya telah berubah karena amarahnya.
Sebagai Dewa Semu, Putri Kipas Besi yakin bahwa meskipun ketiga binatang milenium bekerja sama, mereka bertiga tidak akan bisa berbuat banyak untuk benar-benar menyakitinya. Ercitu meraung saat menghantamkan kapak adamantiumnya ke wajah Putri Kipas Besi dengan seluruh kekuatannya. Meskipun tahu bahwa dia lebih lemah darinya, keinginannya untuk mengalahkannya membara terang di dadanya. Putri Kipas Besi menguap sebelum mengetukkan ujung kapak Ercitu ke samping dengan ringan, memaksa lintasannya untuk berubah. Sebuah ledakan keras terjadi saat serangan Ercitu menciptakan celah di tanah yang memanjang hingga puluhan meter. Putri Kipas Besi berteleportasi di punggung Ercitu dan berbisik di telinganya, "Usaha yang bagus, tapi, kamu, terlalu lemah." Wanita iblis itu dengan ringan mengetukkan kipas besinya ke kepala Ercitu, membuatnya jatuh tertelungkup ke tanah. Putri Kipas Besi tertawa cekikikan sambil menutupi bibirnya dengan kipasnya, sambil berdiri di punggung Ercitu. Jared muncul di sampingnya dan menghunus pedangnya di pinggangnya, dengan maksud untuk membelahnya menjadi dua. Seorang goblin yang bertindak sebagai crusader. Sungguh menjijikkan. Putri Iron Fan mencibir sambil menangkis pedang itu dengan kipas di tangannya. Ia kemudian berteleportasi dan menginjak permukaan pedang Jared, sebelum menamparkan wajahnya dengan kipasnya. "Sekarang, giliranmu." Putri Iron Fan mengamati sekelilingnya, tetapi ia tidak dapat melihat anjing iblis, yang merupakan targetnya yang sebenarnya. Setelah memeriksa sekelilingnya selama 2 menit penuh, sudut bibir Putri Iron Fan melengkung membentuk seringai. "Oh, apakah kita sekarang sedang bermain petak umpet?" Putri Iron Fan bertanya sambil mengipasi wajahnya dengan santai. "Baiklah, aku akan membuat permainan kecil ini lebih menarik." Wanita iblis itu kemudian berjalan menuju Ercitu yang baru saja menopang dirinya sendiri dari tanah dengan tangan terakhirnya yang tersisa. Namun, tepat saat ia hendak berdiri, ia mendapati dirinya jatuh kembali ke tanah dengan wajah terlebih dahulu. Meskipun sudah menjadi Undead Revenant, Ercitu merasakan sakit yang berasal dari kakinya. Ketika meliriknya untuk melihat apa yang salah, ia mendapati bahwa kedua kakinya telah terpotong bersih dari tubuhnya. Makhluk undead biasanya tidak merasakan sakit, tetapi kurasa Revenant adalah jenis yang berbeda, kata Putri Iron Fan sambil mengetuk kipasnya dengan ringan di telapak tangan kirinya. "Baiklah, anjing kecil, apakah kau masih tidak akan keluar? Jika tidak, maka aku harus memotong tubuh temanmu, sepotong demi sepotong." Wanita iblis itu melihat sekeliling dan menunggu jawaban Psoglaf, tetapi Psoglaf tidak menjawab kata-katanya yang mengancam. "Kurasa dia tidak terlalu memikirkanmu." Putri Iron Fan terkekeh. "Kurasa kau memilih tipe teman yang salah." Putri Iron Fan berhenti terkekeh dan melambaikan kipasnya dengan cara mengiris, memenggal kepala Ercitu dari tubuhnya. "Aku ingin menyiksamu lebih parah, tetapi karena kau dan suamiku memiliki garis keturunan yang sama, aku memberimu kematian yang cepat," kata Putri Iron Fan. "Oh, aku lupa, kau sudah mati sejak awal." "Yah, tidak masalah. Mati ya mati dan apapun." Seluruh tubuh Ercitu, serta kepalanya yang terpenggal, tiba-tiba menyala dengan api biru. Sesaat kemudian, api itu menghilang sepenuhnya, yang terjadi pada Revenant ketika mereka mati untuk kedua kalinya. "Dogi, kau masih belum keluar?" Putri Iron Fan bertanya dengan keras saat dia berjalan menuju Jared yang raungan amarahnya menyebar di medan perang. "Meskipun aku ingin menyiksamu, goblin membuatku jijik," kata Putri Iron Fan sambil menutupi bibirnya. Dengan kipasnya, dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa goblin membuatnya jijik karena menurutnya mereka adalah makhluk paling jelek di dunia. "Mati!" Jared melolong saat seluruh tubuhnya berubah menjadi emas. Ia kemudian menyerang Putri Iron Fan yang memegang perisai di depannya, seolah berencana menggunakannya untuk menghancurkan tubuhnya. "Jangan mendekatiku, dasar makhluk menjijikkan." Putri Iron Fan membuat gerakan mengiris lagi, yang memotong perisai Jared, serta tubuhnya, menjadi dua. Darah hijau tumpah di tanah, yang membuat Putri Iron Fan mundur karena jijik. Jared menatap pembunuhnya dengan kebencian saat ia dengan paksa menunjuk kepalanya dengan jarinya. "Cahaya," kata Jared sebelum nyawanya meninggalkan tubuhnya. Seketika, cahaya terang bersinar di belakang kepala Putri Iron Fan, yang membuat sekelilingnya menjadi terang. "Hah!" Putri Iron Fan mengerutkan kening saat ia dengan ringan menoleh untuk melihat bola cahaya yang bersinar di belakangnya. "Omong kosong apa ini?" Tepat saat ia hendak melihat kembali ke Goblin Paladin yang sudah mati di depannya, sebuah pedang hitam muncul dari udara tipis dan menusuk matanya. "Ah!"
Putri Kipas Besi menjerit kesakitan karena serangan mendadak yang ditunggu-tunggu Psoglaf dengan sabar saat pertahanannya sedang lemah. Meskipun tusukan pedang itu hanya menancap setengah inci dari rongga matanya, itu tetap membuatnya sangat kesakitan karena serangan itu tidak terduga. Ercitu, Jared, dan Psoglaf tahu bahwa mereka tidak akan mampu melawan wanita iblis itu dan telah memutuskan untuk mati saat melawannya. Namun, mati saja tidak menyenangkan bagi mereka. Mereka ingin membuatnya mengerti bahwa serangga seperti mereka pun dapat menggigit dengan sangat keras, dan meninggalkannya dalam dunia yang penuh kesakitan. Ercitu menggunakan dirinya sendiri untuk mengalihkan perhatian semua orang dari anjing iblis, yang memungkinkannya menyelinap ke dalam bayangan Jared. Ini mirip dengan apa yang Oliver, monyet Beo, lakukan dengan bayangan William saat bayangan itu menjaganya di masa lalu. Menunggu kesempatan yang tepat, Psoglaf menangis dalam diam atas kematian teman-temannya. Meskipun dia marah, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah mereka berikan kepadanya, jadi dia menunggu, dan menunggu, sampai dia bisa pergi ke bayangan Putri Iron Fan, dan meluncurkan serangan diam-diam, membuat wanita iblis lengah. Ini untuk teman-temanku, matilah, Jalang. Psoglaf berteriak saat air mata mengaburkan penglihatannya. Api gelap meletus dari ujung pedang Psoglaf yang menyala terang, membakar wajah Putri Iron Fan. Wanita iblis menjerit saat dia dengan putus asa mendorong pedang itu menjauh dari matanya. Dasar anjing rendahan. Putri Iron Fan menggunakan kukunya yang tajam untuk menembus dada Psoglaf, menghancurkan jantungnya. Dia benar-benar lupa rencananya untuk menyiksa anjing iblis secara perlahan karena amarahnya. Ketika Psoglaf jatuh ke tanah, matanya yang tunggal menatap ke langit gelap di atas kepalanya. Dia bisa merasakan tubuhnya perlahan menjadi dingin, dan tahu bahwa dia sedang sekarat. Kurasa ini saatnya, pikir Psoglaf. Aku tidak ingin mati, tetapi tidak ada cara lain, kan? Pada saat itulah ia mendengar suara menggemaskan yang seolah menepis semua rasa dingin yang dirasakannya. Sudah kubilang jangan mati, kan? Tanya Kasogonaga dengan cemberut di wajahnya yang menggemaskan. Tapi, mengetahui betapa lemahnya dirimu, kurasa ini adalah hasil yang diharapkan. Terenggiling berwarna pelangi itu terkekeh sebelum mengangkat kakinya seolah mengacungkan jempol kepada Kasogonaga. Bagus sekali, kata Kasogonaga sambil tersenyum. Kau telah berjuang demi tim dan membuat kami bangga. Ercitu dan Jared tiba-tiba muncul di belakang. Kasogonaga dengan senyum di wajah mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Psoglaf tahu bahwa mereka sangat bangga padanya. Meskipun air mata mengaburkan pandangannya, untuk beberapa alasan, Psoglaf dapat melihatnya dengan jelas dengan satu matanya yang perlahan kehilangan kilaunya. Ayo, Psoglaf, Kasogonaga mengulurkan kakinya ke arah anjing iblis yang takut mati. Perjalanan baru menanti. Mari kita pergi bersama. Aku yakin kita akan bersenang-senang. Ya, jawab Psoglaf sambil mengangkat lengannya dengan lemah untuk meraih tangan temannya. Apapun yang terjadi, bahkan jika seluruh tubuhnya berubah menjadi abu, dia pasti akan pergi bersama mereka apapun yang terjadi. Ayo kita pergi bersama. Beberapa saat kemudian, tangan Psoglaf yang tak bernyawa jatuh ke sampingnya. Mata tunggalnya tertutup selamanya. Anjing iblis, yang paling takut mati, berbaring dengan damai di tanah. Jika seseorang melihat lebih dekat, di balik penampilannya yang menakutkan, senyum tenang dapat terlihat di wajah iblisnya. Dia tidak lagi takut karena dia akan melakukan perjalanan lain dengan teman-temannya yang terkasih. Sebuah perjalanan di mana mereka berempat akan bersama-sama. Selamanya bab 1088 kau tak memiliki kekuatan di sini. Putri Kipas Besi menatap tubuh anjing iblis dan mengangkat kipasnya. Ia ingin mengubah anjing iblis menjadi pasta daging atas apa yang telah dilakukannya pada wajahnya. Namun, sebelum ia sempat melampiaskan kekesalannya, tongkat emas menghalangi kipasnya. Ada apa? Tanya Putri Kipas Besi. Apa kau menghalangi jalanku? Ia sudah mati, kata monyet bertelinga 6. Jangan menodai orang mati. Sejak kapan kau mulai mengasihani makhluk rendahan? Biarkan saja yang ini pergi. Akan lebih baik jika kau mengobati lukamu terlebih dahulu. Diam, Putri Kipas Besi melotot ke arah monyet bertelinga 6. Aku akan melakukan apa yang ku mau. Kau tidak bisa menghentikanku. Putri Kipas Besi hendak mengayunkan kipasnya lagi untuk memberikan pukulan terakhirnya ketika kipasnya ditepis. Ku bilang, berhenti, monyet bertelinga 6 yang saat ini berwujud Sun Wukong melotot ke arah Putri Kipas Besi dengan taringnya terbuka. Mata emasnya yang berapi-api menyala terang,
membuat Putri Kipas Besi tersentak. Untuk sesaat, dia lupa identitasnya dan mengira bahwa dia sedang berhadapan dengan Sun Wukong yang asli, karena betapa realistisnya transformasi monyet bertelinga 6 itu. Suaranya, temperamennya, serta niat membunuh yang tak terbatas yang sekarang diarahkan ke arahnya, terasa begitu nyata sehingga dia merasa sulit bernapas. Cukup, teriak Raja Iblis Banteng menyadarkan Putri Kipas Besi dari linglungnya saat dia bergegas berlari ke arah suaminya. Sayang, monyet itu menghalangi jalanku, rengek Putri Kipas Besi. Lihat saja wajahku, terbakar parah. Aku ingin melampiaskan amarahku pada anjing iblis itu. Dia sudah mati, apa gunanya? Jawaban Raja Iblis Banteng mengejutkan istrinya yang menoleh untuk menatapnya dengan kaget. Sayang. Sudah kubilang cukup, masalah ini berakhir di sini. Kau harus merawat wajahmu terlebih dahulu. Raja Iblis Banteng membelai wajah istrinya yang terbakar dengan lembut sambil menyalurkan kekuatan hidupnya untuk membantunya pulih dari luka-lukanya. Meskipun itu hanya luka kecil, tindakannya tetap membuat Putri Kipas Besi merasa bahwa membuat suaminya marah bukanlah ide yang bagus. Dia menatap tubuh Xoglaf sekali lagi sebelum mendecakkan lidahnya. Raja Iblis Banteng kemudian melirik monyet bertelinga 6 yang telah memunggungi mereka. Alasan mengapa dia menghentikan istrinya untuk melanjutkan balas dendamnya adalah karena firasatnya. Dia merasa jika Putri Kipas Besi benar-benar melanjutkan dan mengubah tubuh anjing iblis yang sudah mati menjadi pasta daging, monyet bertelinga 6 akan menyerang mereka berdua. Itu adalah ide yang mustahil, tetapi gagasan itu terasa cukup nyata bagi Raja Iblis Banteng untuk berkompromi dan memanggil istrinya kembali ke sisinya. Charmaine dan para perita kuasa menahan tangis mereka. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam Thousand Beast Domain, mereka memperlakukan semua orang di sana sebagai sahabat karib, terutama Kasogonaga, Xoglaf, Erchitu, dan Jared. Ada kalanya mereka semua menantang Dungeon of Atlantis bersama-sama, dan melawan para bos dalam pertarungan hidup dan mati. Sangat sulit bagi mereka untuk menonton dari samping. Mereka telah tergoda untuk membantu para bos berkali-kali, tetapi mereka tahu bahwa teman-teman mereka tidak akan pernah ingin mereka mengorbankan hidup mereka dengan sia-sia. Untuk sesaat, hanya isak tangis mereka yang terdengar di medan perang, saat pihak Raja Iblis dan pihak Raja Iblis Banteng saling menilai. Raja Iblis Banteng tahu bahwa pasukan lawan bukanlah tandingan mereka, jadi dia tidak terlalu khawatir. Luciel juga tahu bahwa dia kalah kelas, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap kelompok William dengan seringai di wajahnya. Setelah melihat apa yang terjadi pada teman-teman remaja berambut merah itu, Raja Iblis itu sangat senang menjadi penonton dan melihat semua orang di pihak William terbunuh tanpa ampun. Tiba-tiba, riak menyebar di kubah hitam itu. Sesaat kemudian, elang emas raksasa, Da Peng, muncul. Berdiri di atas kepalanya adalah seorang ksatria hitam yang mengenakan mahkota merah tua di kepalanya. Bagus, aku datang sebelum bagian yang bagus dimulai, kata Felix sambil tersenyum. Pandangannya kemudian tertuju pada ayahnya di kejauhan. Dia menatap Luciel selama beberapa detik sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke William yang masih dalam pelukan Lilith. Bawa mereka semua, perintah Felix. Aku ingin mereka semua hidup, terutama para wanita. Matanya yang serakah tertuju pada Celeste, yang merupakan saudara kembar dari calon istrinya yang diculik tepat di depan matanya. Karena dia tidak tahu kemana Selin dibawa, dia memutuskan untuk membawa saudara kembarnya saja, yang tampak persis seperti dia. Tentu saja, pandangannya juga tertuju pada tubuh Lilith yang ramping dan kuat. Dia pernah mendengar tentang Amazon sebelumnya, tetapi ras iblis tidak berani menangkap siapapun dari kekaisaran mereka. Terlepas dari siapa yang mereka kawini, Amazon akan selalu melahirkan gadis-gadis manusia. Ini adalah berkah yang mereka terima dari dewi mereka, Astarte. Bahkan benih dari Demonkin tidak cukup kuat untuk mengalahkan berkah ini. Selain itu, permaisuri Amazon juga tidak mudah menyerah. Raja Iblis tahu bahwa ketika dia marah, seluruh rasnya akan melancarkan perang salib melawan mereka, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Luciel. Merebut kekasihnya pasti akan menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Felix merenung sambil menatap putri Amazon yang cantik yang menatapnya dengan mata penuh kebencian. Saat Felix menilai calon istrinya, dia mendengar teriakan Luciel, jauh dari tempat pasukan iblis berada. Felix, apakah itu kamu? Tanya Luciel. Ya, jawab Felix. Aku menginginkan anak laki-laki itu. Kau boleh memiliki wanita-wanita itu jika kau mau. Maaf,
Tapi Lord Ahriman sudah memutuskannya. Jika kau ingin bernegosiasi, datanglah dan kunjungi dia sendiri. Luciel menyipitkan matanya karena dia tidak menyukai perubahan sikap Felix yang tiba-tiba terhadapnya. Dulu, putranya akan dengan senang hati merangkak di kakinya hanya untuk mendapatkan perhatiannya, tetapi sekarang, dia merasa bahwa Felix sengaja bersikap tidak hormat kepadanya. Apakah kau sekarang adalah pewaris kegelapan? Tanya Luciel. Felix menunjuk ke arah mahkota merah di kepalanya. Apakah matamu sudah berubah menjadi buruk, orang tua? Kau bahkan tidak bisa melihat benda ini di kepalaku. Kau benar-benar sudah tumbuh nyali setelah mengenakan mahkota itu di kepalamu, Luciel mencibir. Apakah kau pikir memiliki mahkota itu sudah cukup bagimu untuk memanggil angin dan badai? Felix berhenti sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan ejekan, yang menggelitik telinga Luciel. Sebenarnya, sekarang aku bisa memanggil angin dan badai, kata Felix sambil memberi isyarat dengan tangannya. Dapeng mengepakkan sayapnya yang perkasa dan menciptakan hembusan angin kencang yang menyapu pasukan Raja Iblis. Sebagai dewa semu, Dapeng dapat mengubah topografi dengan satu serangan yang dahsyat. Hanya dengan mengepakkan sayapnya saja, dia telah menciptakan beberapa badai yang semuanya menuju ke arah pasukan Raja Iblis, mengancam untuk memusnahkan mereka semua. Elsibon bersiul sambil mencambukkan cambuknya ke arah badai yang menuju ke arah mereka. Mapinguari juga melolong marah saat mata tunggalnya menembakkan seberkas cahaya keemasan ke arah badai, membubarkan mereka sepenuhnya. Dapeng dan Felix tidak terlalu terganggu olehnya karena mereka tidak melakukan sesuatu dengan serius. Luciel juga memahami hal ini, tetapi dia masih merasa sangat marah sekarang karena Felix telah memperoleh kekuatan yang seharusnya menjadi milik fraksinya. Felix, anakku, mari kita kembali ke ibu kota, kata Luciel. Aku hampir selesai mengumpulkan pasukan yang setia kepada keluarga kita, dan segera, kita akan berbaris menuju benua tengah. Denganmu sebagai panji kita, aku yakin klan iblis yang memutuskan untuk mengabaikan panggilan kita akan memohon kita untuk memasukkan mereka ke dalam pasukan kita. Akhirnya tiba saatnya untuk menyelesaikan masalah dengan benua bulan perak. Kita harus membiarkan penggenapan ramalan itu terjadi sepenuhnya. Felix mencibir ketika mendengar pidato dramatis Luciel. Iblis berambut hijau itu tahu bahwa hanya dia yang bisa mengumpulkan semua klan iblis di sisinya tanpa pengaruh ayahnya. Baginya, Luciel adalah seseorang yang tidak berani dia langgar di masa lalu. Tapi sekarang semuanya berbeda. Dia sekarang adalah seseorang yang tidak bisa dilawan oleh iblis manapun, bahkan ayahnya. Diam, kata Felix dingin. Akulah yang akan memutuskan hal-hal ini, siapa yang memberimu izin untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke pasukan iblis di kejauhan sambil melepaskan kekuatan kegelapan dari mahkota merah di kepalanya. Mereka yang ingin bertarung di bawah panjiku, majulah. Mereka yang tidak ingin melayaniku bisa tetap di tempat kalian. Aku akan memastikan untuk berurusan secara pribadi dengan kalian semua dan mengorbankan jiwa kalian kepada Dewa Iblis. Sekarang, tentukan pilihanmu. Luciel menggertakkan giginya karena Felix secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin memburu faksi-faksi yang telah bersumpah setia kepadanya. Seperti dugaan Felix dan Luciel, semua iblis memutuskan untuk berbaris ke arah Felix, bukan karena mereka suka melakukannya, tetapi karena takut karena statusnya saat ini di alam iblis. Semua orang tahu ramalan pewaris kegelapan. Dialah yang akan memimpin ras iblis untuk menaklukkan dunia, dan mereka yang menentangnya akan menemukan diri mereka mati, tidak tahu bagaimana mereka mati. Felix, jangan pergi terlalu jauh. Luciel meraung marah. Apakah kamu lupa siapa aku? Aku adalah Raja Iblis. Terlalu jauh. Felix mencibir. Kurasa kau masih belum mengerti keadaanmu saat ini, ayah. Felix merentangkan kedua tangannya lebar-lebar seolah-olah ingin menguasai seluruh alam iblis. Di bawah langit yang gelap, ia dapat merasakan bahwa seluruh dunia ini miliknya. Kau tidak punya kekuatan di sini, kata Felix. Kau adalah orang tua, yang merupakan bagian dari masa lalu. Kau tidak lagi berguna, Raja Iblis. Di hadapan pewaris kegelapan, kau, bukan, apa-apa. Felix memanggil tombak Lazarus dan mengarahkannya ke arah Luciel. Ini adalah fajar eraku, seru Felix. Jadi, apa yang akan terjadi, ayah? Maukah kau berlutut dan tunduk padaku? Atau haruskah aku memaksamu untuk berlutut dan tunduk padaku? Pilihanmu. Iblis berambut hijau itu telah memimpikannya momen ini selama bertahun-tahun.
Sekarang setelah ia memiliki kekuatan untuk membuat dunia bergetar di bawah kakinya, tujuan pertamanya adalah melihat Raja Iblis yang perkasa berlutut di depannya. Ia akan menjadi yang pertama, dan pastinya bukan penguasa terakhir di dunia yang akan tunduk pada keinginannya. Bab 1089 Aku akan membalas dendamku. Luciel menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya begitu keras hingga terdengar suara berderak. Jangan terlalu, berlututlah. Aku perintahkan kau untuk berlutut di hadapanku, Luciel. Setengah menit berlalu dan Luciel masih berdiri melotot ke arah putranya, yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Hah, baiklah. Felix mendesah sambil melirik ke arah Raja Iblis Banteng. Buat dia berlutut, kau boleh bersikap sekasar yang kau mau. Raja Iblis Banteng mendengus. Ia tidak ingin diperintah oleh manusia biasa, tetapi karena Felix sekarang adalah pewaris Ahriman, ia tidak punya pilihan selain menuruti keinginannya yang remeh untuk membuat ayahnya berlutut di hadapannya. Banteng iblis itu terbang ke arah iblis berambut pirang, yang mata merahnya menatap putranya dengan niat membunuh. Setengah menit berlalu dan Raja Iblis Banteng mendarat tepat di hadapan Luciel dengan lengan disilangkan di dadanya. Apakah kau akan berlutut sendiri, atau haruskah aku membuatmu berlutut dengan paksa? Raja Iblis Banteng bertanya, pilihanmu, aku tidak akan pernah berlutut. Teriak Luciel sambil mengayunkan pedangnya ke arah Raja Iblis Banteng setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan artefak yang dimilikinya yang untuk sementara menaikkan pangkatnya ke pangkat demigod. Sayangnya baginya, Raja Iblis Banteng tidak seperti putri kipas besi yang meremehkan lawan-lawannya. Dia dengan cekatan menangkis serangan pedang Luciel, dan memukul dada Raja Iblis dengan tinjunya. Membuatnya tergelincir di tanah sejauh ratusan meter. Raja Iblis Banteng kemudian muncul di depan Luciel dan menendangnya ke arah Felix. Raja Iblis, yang telah memerintah benua iblis selama 5 dekade, mendapati dirinya memakan tanah di bawah tatapan putranya, yang menatapnya dengan ejekan. Aku yakin kamu tidak melihat ini datang, kan, ayah? Felix bertanya dengan nada menggoda. Kau pikir siapapun yang menjadi pewaris kegelapan akan menundukkan kepala dan menjadi antekmu? Puff, seberapa delusi dirimu? Apakah duduk di singgasanamu yang jelek itu menumpulkan pikiranmu selama bertahun-tahun? Perhatikan baik-baik, bahkan Elsibon dan Mapinguari tahu sisi mana yang harus dipilih. Kedua demigod itu tidak bergerak dari posisi mereka dan hanya mengamati dari jauh. Meskipun mereka tidak menyangkal kata-kata Felix, semua orang yang hadir tahu bahwa Elsibon dan Mapinguari tidak ingin melawan pewaris kegelapan. Bunuh saja aku, teriak Luciel, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Membunuh, oh, tidak, aku tidak akan pernah melakukan itu, ayahku tersayang. Felix terkekeh sambil mengarahkan tombaknya ke tubuh ayahnya yang compang camping. Aku akan menjadikanmu anjingku, dan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa bahkan Raja Iblis Agung tidak punya pilihan selain menjadi hewan peliharaanku. Sinar gelap keluar dari ujung tombak Felix dan mengenai tubuh Luciel, yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Tak lama kemudian, tubuhnya diselimuti oleh racun gelap, yang membuat Raja Iblis menjerit. Kesakitan, teriakannya bergema di sekitarnya, membuat pasukan iblis, yang pernah melayani di bawahnya, gemetar ketakutan. Tangisan kesakitan Luciel berlangsung selama 5 menit penuh, yang bagaikan alunan musik di telinga Felix. Dia telah menderita bertahun-tahun di bawah bayang-bayang ayahnya, dan melihatnya dalam keadaan tak berdaya ini terasa begitu menyenangkan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Ya, itu dia, berteriaklah. Kata-kata Felix yang hampir gila mencapai telinga semua orang saat dia menertawakan rasa sakit dan penderitaan ayahnya. Selama bertahun-tahun, kau membuatku menderita seperti ini. Sekarang, giliranmu. Jangan khawatir, penderitaanmu baru saja dimulai. Aku akan memastikan untuk membalasmu 10 kali lipat atas setiap penghinaan, degradasi, serta rasa sakit, yang kau timpakan padaku selama beberapa tahun terakhir hidupku. Felix memperhatikan sampai Luciel kehilangan kesadaran karena perintahnya. Sihir hitam yang telah ia tujukan kepada ayahnya perlahan-lahan akan merusak tubuh dan jiwanya, membuatnya menjadi budak yang patuh yang hanya akan mendengarkan perintahnya. Sekarang, giliranmu, Felix mengarahkan ujung tombaknya ke arah Celeste. Kau ingin pendekatan yang lembut, atau yang kasar? Aku tidak keberatan dengan cara manapun. Alih-alih menjawab, Celeste melepaskan kekuatan keilahiannya, yang bersinar terang di tengah kegelapan. Kalau aku tidak salah, keilahianmu adalah kesucian, kan? Felix bertanya dengan penuh minat. Baiklah,
Tidak lama lagi aku akan mengambilnya darimu, dan membuatmu menggoyangkan pinggulmu di tempat tidur sambil memanggil namaku dengan penuh kasih sayang. Aku akan memastikan untuk melatihmu dengan benar saat kakakmu pergi. Felix kemudian melirik Lilith sebelum mengalihkan pandangannya ke Charmaine dan para elf lainnya. Mengubah kalian semua menjadi hewan peliharaanku yang cantik satu persatu butuh waktu, kata Felix saat kegelapan yang bersinar di ujung tombaknya meningkat. Aku lebih suka, kalian semua berbalik pada saat yang sama. Beberapa sinar cahaya gelap meletus dari ujung tombak dan menghujani para wanita yang telah mengambil posisi bertahan. Mereka telah mendirikan penghalang, tetapi penghalang itu hancur, hanya beberapa detik sebelum sinar-sinar gelap itu akan bertabrakan dengan mereka. Tepat saat sinar-sinar itu akan jatuh ke tubuh mereka, sebuah tornado gelap tiba-tiba muncul dan menyelimuti mereka semua, menghalangi serangan Felix. Iblis berambut hijau itu mengangkat alis saat dia menatap tornado hitam itu dengan heran. Dapeng, bubarkan, perintah Felix. Elang emas raksasa itu menjerit saat mengepakkan sayapnya untuk menerbangkan tornado hitam itu. Di bawah kekuatannya, tornado hitam itu bubar, memperlihatkan wanita-wanita yang menjadi incarannya sebelumnya. Namun, Felix tidak melihat wanita-wanita cantik yang ingin ditaklukkannya. Tidak, pandangannya kini tertuju pada half-elf yang tak sadarkan diri, yang tubuhnya melayang beberapa meter di atas tanah. Petir hitam merayapi sekujur tubuh William, sementara pakaiannya berkibar tertiup angin. Angin kemudian mulai bertiup kencang saat hembusan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Seolah terkena mantra, tubuh William bergerak ke posisi berdiri. Kabut hitam keluar dari tubuhnya saat gemuruh guntur mencapai telinga semua orang. Pada saat inilah Felix mendengar bel alarm berbunyi di dalam kepalanya. Bunuh dia, Felix meraung. Bunuh dia sebelum dia bangun. Ahriman, yang disegel di dalam wilayah kekuasaannya, menatap William dengan kaget. Dia bisa merasakan keilahian yang agung keluar dari tubuh half-elf, dan itu adalah keilahian yang setara dengan miliknya, yang tidak masuk akal. Dia adalah dewa purba yang telah lahir ketika alam semesta baru saja terbentuk. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa keilahian yang setara, atau bahkan mungkin melebihi, miliknya akan hadir di dunia Hestia. Bunuh dia, Ahriman memberi perintah. Bunuh dia sekarang. Felix dan Ahriman memberi perintah pada saat yang bersamaan, yang membuat Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, Dapeng, serta monyet bertelinga 6 menyerang William bersama-sama. Tiba-tiba, terdengar suara melengking yang menusuk telinga dan seekor Phoenix hitam raksasa turun dari langit. Phoenix hitam 2 kali lebih besar dari Dapeng, dan tidak ragu melepaskan kerucut api gelap pada mereka yang mencoba menyerang William. Raja Iblis Banteng dan rekan-rekannya mengelilingi tubuh mereka dengan aura yang kuat untuk melindungi diri dari api gelap yang turun ke tubuh mereka. Meskipun api itu kuat, mereka mampu menahan panasnya, dan melanjutkan serangan mereka ke arah remaja berambut merah, yang warna rambutnya perlahan berubah menjadi hitam. Phoenix hitam menjerit sekali lagi saat menggunakan tubuhnya untuk membungkus tubuh William dengan sayapnya yang berapi-api. Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, Dapeng, dan monyet bertelinga 6, semuanya melepaskan serangan terkuat mereka, membuat Phoenix hitam menjerit kesakitan. Bulu-bulunya berhamburan tertiup angin, tetapi ia terus melindungi William dari serangan-serangan dahsyat yang ditujukan kepadanya. Raja Iblis Banteng berhasil melubangi salah satu sayap Phoenix, tetapi burung mistis itu hanya memutar tubuhnya ke samping, untuk mencegah mereka mencapai half-elf yang berada di bawah perlindungannya. Putri Kipas Besi dan monyet bertelinga 6 secara bersamaan menyerang kepala Phoenix, membuatnya menjerit kesakitan. Namun, tidak peduli seberapa banyak kerusakan yang diterimanya, Phoenix hitam bertahan. Setengah menit kemudian, seluruh sayapnya dirobek oleh Raja Iblis Banteng, membuatnya jatuh ke tanah. Namun, bahkan saat itu, Phoenix hitam menggunakan sayapnya yang lain untuk memeluk William, dengan maksud menggunakan nyawanya untuk melindunginya. Mati! Teriak Felix sambil melemparkan tombak Lazarus ke kepala Phoenix hitam, menusuk matanya. Phoenix hitam menjerit terakhir kali sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Sayapnya terbuka, memperlihatkan William. Melihat target mereka, para dewa semu menyerbu untuk memberikan pukulan mematikan. Pada saat itulah William membuka matanya. Waktu tampak melambat saat dia melihat tinju, kipas, dan tongkat penyerangnya akan mendarat di tubuhnya. Momen ini hanya berlangsung sebentar sebelum keadaan mulai bergerak normal. Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat sayap Phoenix hitam yang tersisa hancur,
menciptakan kawah selebar 100 meter dari titik tumbukan mereka. Ketika awan debu surut, para dewa semu menatap kawah itu dengan heran ketika mereka menyadari bahwa half-elf, yang baru saja mereka pukul, tidak terlihat dimanapun. Di sana, monyet bertelinga 6 adalah yang pertama melihat kemana William pergi. Half-elf itu muncul kembali di samping Kasogonaga dan sedang menatapnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Kau telah bekerja keras," kata William lembut sambil mengangkat tubuh Dewa Langit seolah-olah itu adalah sesuatu yang berharga. Dia kemudian menepuk kepala Trenggiling dengan lembut sebelum mengalihkan perhatiannya ke tubuh Psoglaf. Sedetik kemudian, tubuh anjing iblis berubah menjadi partikel cahaya dan melesat ke arah permata obsidian di dada William. Tubuh Jared juga berubah menjadi partikel cahaya dan terbang ke arah William, tempat yang seharusnya menjadi tempatnya. "Tuan, maafkan aku," kata Charmaine sambil air mata jatuh dari matanya. "Aku tidak berdaya dan hanya bisa melihat mereka mati dari samping." "Tidak apa-apa," jawab William tanpa repot-repot melihat ke arahnya. "Tidak ada yang bisa kau lakukan dalam situasi itu." Tiba-tiba, portal ungu setinggi 5 meter muncul di belakang William. Seorang wanita muda, mengenakan topeng rubah muncul dari sana dan memeluk William dari belakang. "Pangeranku, aku sudah menunggu kedatanganmu," kata Shannon dengan suara penuh rasa hormat. "Aku bersedia bersumpah setia dan kesetiaanku padamu." William tidak menjawab, dan tidak bergerak untuk menepis tangan yang memeluknya dari belakang. "Charmaine, dan kalian semua, kembalilah ke wilayah 1000 binatang," perintah William. Para peri menganggukkan kepala mereka saat mereka berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju permata hitam di dada William. "Will, kau baik-baik saja?" Lilith bergerak ke arah William sambil menatap matanya. "Tidak," jawab William sambil menatap Lilith dengan tatapan dingin. "Kembalilah ke wilayah 1000 binatang. Aku akan menemuimu nanti." Lilith merasakan jantungnya bergetar, karena mata hijau jernih yang dipenuhi kehangatan dan kelembutan yang sangat dicintainya itu tidak terlihat dimanapun. Hanya tatapan dingin dan acuh tak acuh yang kini menatapnya, membuatnya merasa takut. "Maafkan aku." William meminta maaf ketika melihat ekspresi ngeri di wajah Lilith. "Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Tolong, tunggu aku di wilayah 1000 binatang." Kata-kata William, meskipun tidak lagi sedingin dan tidak berperasaan seperti sebelumnya, tidak akan menerima jawaban tidak. Putri Amazon itu tahu bahwa berbicara dengannya dalam keadaannya saat ini tidak akan membuahkan hasil, jadi dia hanya menganggukkan kepalanya dan mencium pipinya sebelum berubah menjadi partikel cahaya, dan menyatu dengan permata di dadanya. Shannon terkikik setelah melihat pemandangan itu karena dia merasa sangat lucu. "Pangeranku, haruskah aku mengurus mereka untukmu?" Shannon bertanya sambil berjalan di depan William sambil memegang topengnya. "Jangan khawatir, kau tidak perlu melakukan apapun. Aku akan menanganinya sendiri." Tepat saat Shannon hendak melepaskan topeng dari wajahnya, dia merasakan sebuah tangan menyentuhnya dan menahannya di tempatnya. "Tidak," jawab William, "aku akan menanganinya sendiri, tetapi tidak sekarang. Jika itu keinginanmu, maka aku akan dengan senang hati mengikuti keinginanmu." Shannon menggenggam tangan William seolah-olah itu adalah hal yang paling berharga di dunia baginya. Celeste, yang berdiri tidak jauh dari William, hanya bisa menatapnya dengan ekspresi rumit di wajahnya, sementara tangan kanannya menekan perutnya. Sebagai orang yang memegang kebajikan kesucian, dia sangat menyadari perubahan dalam tubuhnya. Begitu William membuka matanya, dia merasakan sebuah tanda tiba-tiba muncul di perutnya, membuat tubuhnya tanpa sadar menggigil. Bahkan sekarang, dia masih tidak dapat mempercayainya. Dia mengira ramalan itu telah terpenuhi, dan saudara perempuannya adalah orang yang dipilih sebagai pengantin kegelapan. Namun, tampaknya mereka salah memahami ramalan iblis dan peri. Ramalan iblis adalah tentang pewaris kegelapan, dan ramalan peri adalah tentang Pangeran Kegelapan, gumam Celeste saat merasakan hubungan kuat yang dimilikinya dengan William saat itu. "Adikku adalah pengantin pewaris, sementara aku adalah pengantin pangeran." Rasanya semua jawaban atas pertanyaan yang dimilikinya tentang kedua ramalan itu akhirnya terjawab. "Masuklah melalui portal," perintah William. Meskipun dia tidak menyebutkan nama apapun, Celeste merasakan tubuhnya bergerak sendiri saat berjalan langsung ke portal tanpa sepatah kata pun. Chloe, di sisi lain, berdiri terpaku di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Pandangannya beralih dari Celeste ke William dan kembali lagi. Pada akhirnya,
dia memutuskan untuk mengikuti Celeste karena dia merasa bahwa dia hanya akan menjadi penghalang. Bagi William saat ini, Baba Yaga mengikutinya tanpa suara di belakangnya karena dia juga merasa bahwa perannya telah berakhir. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat William saat ini, dia dapat merasakan kekuatan murni energi gelap berputar di dalam tubuhnya. Ketika hanya Shannon dan William yang tersisa di medan perang, Half-Elf itu membelai kepala Kasogonaga untuk terakhir kalinya sebelum memindahkannya ke dalam Tousan Beast Domain miliknya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Felix, dan mengabaikan dewa-dewa palsu yang telah kembali ke sisinya. Tatapannya yang dingin membuat Felix tanpa sadar mengambil langkah mundur, meskipun dikelilingi oleh iblis terkuat yang saat ini tinggal di alam iblis. Ingat ini, dan ingatlah baik-baik, kata William dengan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Aku akan membalas dendam. Tanda pisah tanda hubung. Akhir volume 6, Dosa Mematikan ke-8 dan Kedatangan Seorang Pangeran bab 1090 tunjukkan kegelapanmu. Beberapa menit sebelum Xoglaf, Ercitu, dan Jared berhadapan dengan Putri Kipas Besi. Air mata darah jatuh ke Laut Merah yang memantulkan langit laut kesadarannya. William, yang baru saja mendapatkan kembali kesadarannya di dalam dunia spiritualnya, melihat tubuh Kasogonaga yang tak bernyawa di tangan Raja Iblis Banteng, melalui pantulan di permukaan air. Trenggiling berwarna pelangi dan dirinya mengalami awal yang sulit. Namun, pada akhirnya, Kasogonaga membantunya mengatasi beberapa rintangan yang menghadangnya. Ia bertarung bersama Half-Elf selama pertempuran di benua selatan. Setiap kali ia membutuhkan Trenggiling yang menggemaskan, meskipun ia akan mengeluh kepadanya, Kasogonaga selalu ada untuk mengulurkan tangan. Half-Elf itu berlutut di tanah sambil menatap permukaan air. Ia mengepalkan tinjunya dengan sangat erat, hingga darah mulai mengalir dari tangannya. Setelah kehilangan separuh jiwanya karena kematian Elliot dan Conan, William berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Ia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, tetapi sakit hatinya lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. Saat Ercitu mati untuk kedua kalinya, William menangis karena ia tahu bahwa ia tidak akan dapat membangkitkannya untuk kedua kalinya. Para Revenant telah mati sekali, jadi mati untuk kedua kalinya akan menjadi kematian abadi bagi mereka. Yang berikutnya yang mati adalah Jared. Ia adalah Goblin Paladin yang dipilih William untuk menjadi pemimpin Goblin Army-nya. Jared adalah individu yang sangat setia dan pemberani yang memimpin yang lain untuk menaklukkan Dungeon of Atlantis, sementara ia sibuk menangani kejadian-kejadian di dunia Hestia. Ketika Xoglaf meninggal, isak tangis kesakitan keluar dari bibirnya. Ketika ia bertemu dengan Demonic Dog untuk pertama kalinya, mereka berdua adalah musuh. Kemudian, Xoglaf menjadi rekan kontraknya, yang membantunya di saat-saat sulit. Bahkan ketika ia telah melampaui pangkat Demonic Dog, yang terakhir tetap bersamanya dalam suka dan duka, menjadi salah satu bawahannya yang terpercaya. Maafkan aku, William mengepalkan tinjunya saat air mata darah mengalir dari matanya. Aku tidak ada di sana saat kalian semua sangat membutuhkanku. Dia tidak ada di sana saat istri-istrinya meninggal saat mereka bergegas ke sisinya untuk membelanya. Dia tidak ada di sana untuk mencegah jiwa mereka dan Selin dibawa pergi oleh Dewa Kematian. Elliot harus mengorbankan hidupnya untuk membawanya kembali dari perbatasan hidup dan mati. Dia tidak ada di sana saat Ella menghabiskan hidupnya untuk menghabisi musuh sebanyak mungkin. Dia tidak ada di sana saat Conan meninggal untuk memberi waktu baginya dan yang lainnya untuk melarikan diri. Dia tidak ada di sana saat bawahan kepercayaannya berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dia tidak ada di sana. Dia tidak ada di sana. William berteriak sedih saat langit di atasnya berubah gelap gulita. Tiba-tiba, seorang wanita cantik dari dunia lain muncul di belakang William. Ia kemudian memeluknya dari belakang sebelum berbisik di telinganya. Jika kau tidak melakukan apapun, lebih banyak dari mereka yang akan mati, bisik wanita cantik dari dunia lain itu. Putri Amazon itu, saudara kembar kekasihmu, serta para peri yang telah melayanimu selama bertahun-tahun. Apakah kau akan terus menangis dan tidak melakukan apapun? Karena kerusakan yang dialami jiwanya, William tidak dapat berpikir dengan benar. Satu-satunya hal yang penting baginya saat ini adalah menyelamatkan yang lain dan mencegah mereka mati di depannya. Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan mereka? Jawab William saat wanita cantik dari dunia lain itu memeluknya lebih erat. Aku tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Kau tidak punya, tapi aku punya.
kata wanita cantik dari dunia lain itu dengan percaya diri. Aku bisa memberimu kekuatan untuk menyelamatkan mereka, dan mungkin, mengizinkanmu untuk membalas dendam kepada mereka yang telah mengambil orang-orang penting dalam hidupmu darimu. Tapi, itu tidak akan gratis. Segala sesuatu harus ada harganya, dan kekuatan yang kau cari membutuhkan harga. Suara lembut si cantik dari dunia lain itu terdengar begitu menyenangkan, begitu memikat, dan menggoda sehingga pikiran William seakan tercerai-berai dengan setiap kata yang diucapkannya. Berapa harganya? Tanya William sambil melawan rasa sakit di kepalanya yang membuatnya gila. Aku mau ini. Si cantik dari dunia lain itu menempelkan tangan kanannya di atas permata di dada William, yang juga berfungsi sebagai jantungnya. Dan juga ini, sebuah bola cahaya keemasan muncul di hadapan William, memperlihatkan wajah yang sangat disayanginya. Adegan-adegan kenangannya di bumi muncul di hadapannya. Festival yang ia rayakan bersama Belle saat ia masih muda. Pernikahan mereka, dan beberapa kenangan lain saat Belle bersamanya. Semuanya berkelebat di depan matanya, mengingatkannya akan cinta yang menunggunya di bumi. Aku menginginkan semua ini, bisik si cantik dari dunia lain menggoda di telinga William. Hatimu, dan kenanganmu tentangnya. Aku menginginkan semuanya. Bagaimana jika kau tidak bisa menolak? Jika kau menolak, mereka yang sebelummu mungkin tidak akan mati, tetapi mereka semua akan menjadi budak. Mereka akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mereka akan menjadi mainan yang akan dibuang ketika mereka tidak lagi memiliki nilai. Si cantik dari dunia lain mengucapkan kata-kata ini dengan lembut, namun William tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia belum selesai. Ibumu di benua Silvermoon, keluargamu di benua selatan, tidak satu pun dari mereka akan selamat, kata si cantik dari dunia lain dengan percaya diri. Ahriman tidak akan berhenti sampai semua yang kau anggap suci dalam hidupmu telah diinjak-injaknya. Itukah yang kau inginkan? William tidak menjawab sambil menatap kenangannya bersama Belle dengan mata linglung. Kau tidak punya banyak waktu lagi. Pewaris kegelapan telah selesai berurusan dengan ayahnya. Sekarang giliran orang-orangmu. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Setelah menunggu sebentar, si cantik dari dunia lain itu mengerutkan kening sebelum memegang sisi wajah William dan memaksanya untuk menghadapnya. Apakah jiwamu telah rusak sejauh ini, atau apakah kesedihanmu telah menguasai dirimu? Si cantik dari dunia lain itu bergumam sambil menatap half-elf yang tidak sadarkan diri yang masih membuka matanya, tetapi tidak dapat melihat apapun. Mungkin keduanya. Setelah membelai wajah William dan menyeka noda air matanya yang berdarah, si cantik dari dunia lain itu tersenyum manis. Karena kau tidak dapat membuat keputusan dalam keadaanmu saat ini, aku akan membuat keputusan untukmu, kata si cantik dari dunia lain itu sebelum mencium bibir William. Perlahan, tetapi pasti, warna rambut half-elf itu menjadi hitam, dan permata abu-abu di dadanya berubah menjadi warna obsidian. Ciuman itu tidak lama, tetapi juga tidak singkat. Setengah dari jiwa William yang telah hilang perlahan-lahan terisi dengan kegelapan. Sekarang, saatnya bagimu untuk menjadi milikku. Si cantik dari dunia lain itu tersenyum saat dia meraih bola emas yang melambangkan kenangan William tentang Belle. Namun, saat tangannya hendak menyentuhnya, bola itu dihalau oleh kepingan salju yang mencegahnya merusak kenangan penting William. Tiba-tiba, sebuah lonceng perak melesat keluar dari dada William dan melayang di antara kenangan William dan si cantik dari dunia lain itu. Seharusnya aku tahu, Dewi Primordial mendecakkan lidahnya saat dia melihat lonceng perak yang familiar itu menghalangi jalannya. Bahkan dalam kematian, kau masih menentangku, Amalthea. Si cantik dari dunia lain itu bergetar dan suara renyah dari ribuan lonceng bergema di dalam lautan kesadaran William yang gelap. Bola emas yang berisi semua kenangannya tentang Belle diserap oleh lonceng perak itu. Setelah menyelesaikan misinya, bola itu terbang kembali ke permata di dada William, mencegah si cantik dari dunia lain itu mengambilnya. Dengkuran pelan bergema di dunia hitam, saat si cantik dari dunia lain membelai permata di dada William. Tidak masalah, kata Dewi Primordial. Setiap kali dia menggunakan kekuatannya, kenangan itu akan menjadi milikku. Jadi, simpanlah untuk saat ini, karena kau tidak akan bisa menyimpannya lama-lama. Si cantik dari dunia lain sekali lagi menempelkan bibirnya yang menggoda di atas bibir William saat dia mempercepat proses pengisian sisa jiwanya dengan kekuatan kegelapan. Ketika sisa jiwa William telah terisi penuh, sang Dewi Primordial dengan enggan menarik diri sebelum menangkup wajah pangeran kegelapannya.
Ingat, butuh waktu sebelum kekuatanmu benar-benar bangkit, Dewi Primordial mengingatkan. Sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Untuk saat ini, akan lebih baik untuk mengumpulkan pengorbanan yang rela agar kau dapat menikmati darah mereka dan kekuatan hidup mereka. Ini akan mempercepat kekuatan kebangkitanmu. Juga, kumpulkan kekuatan mereka yang menyimpan keilahian di dalam tubuh mereka. Ahriman adalah dewa primordial di dunia ini, dan kau bukan tandingannya saat ini. Untuk melawannya, kau harus memiliki pasukan. Pasukan yang akan melampaui pasukan penakluk Dungeon sebelumnya. Pasukan yang akan berjuang untukmu, dan memberimu pembalasan yang kau inginkan. Saat itulah dan hanya saat itulah kau akan dapat duduk di singgasana yang memang hakmu sejak lahir. Dewi Primordial membelai wajah William untuk terakhir kalinya sebelum menekan jari telunjuknya di kepalanya. Pergilah, pangeranku. William menghilang dari dunia spiritual, dan terbangun beberapa detik kemudian di dunia nyata. Dewi Purba memperhatikan pangerannya saat ia lolos dari serangan gabungan dewa-dewa palsu dan muncul kembali di samping Dewa Langit yang terjatuh. Ia memperhatikan saat ia mengangkat Kasogonaga dan menepuk kepalanya dengan lembut. Cahaya mudah dicintai, kata Dewi Purba dengan lembut. Aku ingin kau menunjukkan kegelapanmu padaku.